Tidak akan mungkin ada kebenaran di luar agamaku, kan gitu. Sering kita menemukan itu, dan hampir setiap saat ketika kita berdiskusi, ya masing-masing mengatakan keyakinannya itu benar. Kenapa bisa demikian? Karena di lain sisi ada yang beragama tanpa pendekatan akal. Ada yang beragama hanya karena keturunan, ikut-ikut agama yang dianut oleh orang tuanya, nenek moyangnya. Mereka bukan melalui proses berpikir sehingga mereka melakoni keyakinannya. Hanya karena terlanjur Kristen, lalu kemudian mempertahankan kekristenan itu dengan berbagai macam alibi, asumsi, opini, ilusi, halusinasi. Tanpa sedikit pun dia menoleh bahwa sekarang ini zaman digital, zaman di mana akal itu harus difungsikan untuk menakar sebuah kebenaran, baik terkait dengan keyakinan, kepercayaan, lebih-lebih tentang iman. Nah, mungkin pada sesi sore ini saya sendiri sebagai penginjil jalanan mencoba untuk kembali menyuarakan bahwa kebenaran itu selalu seia sekata dengan akal. Bukan akal menjadi mati ketika berhadapan dengan kebenaran. Yang disebut kebenaran itu mutlak, absolut, sejalan dengan akal. Gak bisa tidak. Nah, untuk itulah saya mencoba untuk mengajak teman-teman saudara-saudara kita Kristen yang membawa misi amanat agung, mengajak kita menyembah kepada makhluk yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Ini yang perlu dan penting untuk kita kaji lebih jauh. Saya mencoba 1 menit bernarasi, nanti ditanggapi siapa yang merasa punya kapasitas untuk menanggapi pernyataan saya. Jadi gini, 1, 10, 100, 1000, sejuta, dan seterusnya. Mujizat yang dilakukan oleh Nabi Allah, Nabi Tuhan di tengah-tengah kaumnya tidak akan menghantarkan umatnya atau kaumnya menyembah Nabi tersebut. Saya ulang lagi, ajaran para Nabi kepada kaumnya 1, 10, 100, 1000, 100.000, sejuta pun mukjizat yang mereka persaksikan di hadapan umatnya, mereka tidak akan sampai kepada level menuhankan Nabi tersebut. Diikat oleh apa yang dikatakan dalam Al-Quran terkait dengan para Nabi. Misalnya Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa bermukjizat, selalu mengucapkan kemudian dengan izin Allah, biiznillah, biiznillah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus mempersaksikan rupa-rupanya di dalam Yohanes 5 nomor 36 bahwa seluruh mukjizat yang dia lakukan itu bersaksi bahwa itu bukti kalau dia adalah rasul utusan Tuhan. Bagaimana kesaksian Petrus? Ternyata Petrus juga mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 bahwa mukjizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi itu dilakukan melalui perantaraan hambanya sebagai perantara, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana pengakuan murid-murid Yesus tentang Yesus, tentang gurunya, berdasarkan ucapan Yesus itu sendiri. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi seabrek mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan kemudian sang Nabi, sang utusan Tuhan di tengah-tengah kaumnya, hanya mengantarkan dia sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Di ufuk yang berbeda, nah ini 30 detik terakhir, di ufuk yang berbeda, jangankan 1000, jangankan 100, jangankan kemudian 10, satu mujizat yang dilakukan manusia di tengah-tengah kaum paganisme, mereka akan berpikir manusia tersebut adalah reinkarnasi dewa. Saya ulang lagi, jangankan 100, jangankan 10, jangankan 2, 3, 4, 5, satu mujizat yang dilakukan manusia di tengah-tengah kaum paganisme,
penyembah dewa-dewa, mereka akan berkata, ini dewa kita yang turun ke bumi. Nah, ini yang terjadi saat ini. Ketika Paulus datang di Athena, ketika Paulus hidup di tengah-tengah orang Roma, melakukan mujizat, Paulus disebut, dianggap, diimani, dipercaya, diyakini sebagai dewa Hermes. Ketika Yesus diajarkan di tengah-tengah mereka, mereka menganggap Yesus itu juga adalah dewa agnostos theos. Sementara di tempat kelahiran Yesus, di tengah-tengah Yesus kemudian mengajar, tempat dia bermujizat, dia dianggap sebagai Tuhan. Jangankan dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai rasul utusan Tuhan saja kagak. Nah, inilah yang terjadi hari ini, sehingga kita berhadapan dengan saudara-saudara kita Kristen, khususnya misionaris, yang menjual Tuhan mereka kepada orang-orang Islam yang lemah akal, yang lemah iman, bahwa Tuhan turun ke bumi. Padahal itu tidak dianut oleh para nabi. Yang menganut kemudian ajaran turun ke bumi menjadi makhluk itu adalah ajaran politeisme, animisme, atau Hellenisme Stoa, penyembah kepada roh-roh, penyembah kepada dewa-dewa. Nah, coba tanya kepada saudara kita Kristen, dari mana kalian mendapatkan ajaran pencipta langit dan bumi, nuzul ke bumi, netek ke wanita? Silakan. Ya, silakan, Bob atau ITG, silakan. Host, bisa ditanggapi kah? Saya seorang Kristen. Ya, jawab dulu pertanyaannya tadi dari Bang Juma. Iya, Lu nyimak saya jawab. Saya Ya, jawab. Oke. Konsep Allah datang menjadi manusia itu bukan sekujuk-kujuk. Karena sudah dinubuatkan bahwa akan datang juru selamat. Jadi kekristenan itu tidak lahir begitu saja. Kalau kita mengikuti secara sejarahnya, fakta yang ada, kekristenan itu lahir dari rahim Yahudi. Ya, saya pakai bahasa rahim Yahudi. Jadi dia tidak serta-merta lahir dari bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Yahudi, Israel bukan bangsa yang menyembah berhala ya. Itu harus dipahami dulu. Nah, mana faktanya orang Kristen yang Yahudi itu? Yang pertama, ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama itu, dan mereka orang-orang Yahudi semua. Sebelum Yesus memberitakan tentang Injil kabar baik itu ke bangsa-bangsa yang lain, dia lebih dulu kepada kaumnya, yaitu apa? Bani Israel. Itu fakta yang tidak boleh dilupakan. Oke, itu yang tidak boleh dilupakan. Lalu yang kedua, berbicara tentang Paulus. Betul, Paulus dipakai Tuhan dalam kisah 9 itu untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa. Jadi memang dia sudah dipersiapkan oleh Yesus untuk dia memberitakan kabar baik itu khusus kepada bangsa-bangsa kafir. Salah satunya Yunani, Romawi. Nah, ini kalau orang nggak mempelajari ini, dia nggak paham. Ya, kenapa Paulus itu bisa hadir di bangsa-bangsa kafir pada waktu itu? Roma, Yunani, penyembah-penyembah pagan itu. Maka ketika Paulus menyampaikan berita di sana, dia memang betul dianggap sebagai dewa. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Hebatnya Paulus itu adalah begini. Dia menggunakan budaya kepercayaan paganisme itu supaya semuanya itu diarahkan kepada satu saja, yaitu siapa? Yesus Kristus. Itu dewa tertinggi. Orang-orang pada waktu itu memiliki banyak dewa, tetapi Paulus menggunakan budaya keyakinan yang sudah ada sebelum Kristen masuk di situ untuk memberitakan satu saja yang menjadi dewa tertinggi. Oke, udah biar ditanggapi langsung sama Gurunda Juma ya. Itu jawaban saya sudah jawab ya. Ya. Jadi pertanyaannya sudah dijawab Juma ya. Oke, dia menyatakan kalau Yesus itu adalah dewa tertinggi. Biar ditanggapi dulu. Tapa dulu Gurunda. Masih di mute, Gurunda, dibuka mute. Bismillahirrahmanirrahim. Farikan hada wa farikan haqqa alaihim dalalah. Jadi Al-Quran datang melakukan pemetaan terhadap anak keturunan Adam, terbagi menjadi dua. Sekelompok diberi petunjuk karena menggunakan akal, sekelompok dibiarkan kemudian sesat karena mereka tidak beriman. Mereka lebih percaya kepada iblis, dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya mendapatkan petunjuk, padahal sama sekali enggak. Hanya akal-akalan saja. Seperti saudara ini,
berbicara seperti pantat ayam, ngomong kemudian seenak. Sudah, kau tidak pantas ya berdiskusi Diam dulu. dengan saya. Diam. Saya turun, Diam tidak dulu. pantas kamu. Diam. Ada Diam. kualitas. Memang. Belum ada Kristen yang bisa pantas menghadapi saya berdiskusi tentang agama. Anda turun. Memang gak layak Anda. Bukan tempat berdusta di sini. Ketika Anda mengatakan Yesus itu dilantik menjadi dewa tertinggi, ya sudah, terima aja itu. Nanti kau diinjak-injak mulutmu sama Kristen yang lain. Karena Anda sudah memberikan legalitas bahwasanya Yesus memang dewa tertinggi. Memalukan. Anda mau bawa kemana ajaran Yesus? Ketika Yesus mengatakan hanya satu-satunya Tuhan. Dan ketika dia mengatakan aku diutus kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Dan semua mukjizat yang aku lakukan itu bukan membuktikan aku dewa tertinggi. Kau mau kemanakan itu? Mau kamu kemanakan itu? Ketika kemudian Yesus mengatakan bahwasanya kedudukan tertinggi itu ada pada dia yang telah mengutusnya. Sedangkan Anda muncul, Yesus itu memang diperkenalkan Paulus sebagai dewa tertinggi. Ya udah, sekarang kau panggil dia Dewa Yesus. Panggil setiap saat kau ke gereja, Dewa Yesusku yang tertinggi. Udah kayak gitu. Jangan kau bawa-bawa sebutan Allah lagi, tapi Dewa Yesus tertinggi. Biar apa yang tertuang dalam Bibelmu itu nyata oleh matamu, oleh kupingmu, oleh kepalamu isinya, dan juga kemudian implementasi keyakinanmu. Jangan kau bawa-bawa sebutan Al-Quran di dalam kitabmu. Bilang aja Dewa Yesus. Anda lihat ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, mukjizat apapun yang dilakukan kemudian oleh Yesus, Yesus akui itu bukti, itu saksi kalau dia apa? Dewa tertinggi atau utusan Tuhan. Jadi jangan menyesatkan orang. Al-Quran datang kemudian untuk meluruskan ajaran para nabi yang diplesetkan kemudian penyembah roh-roh, penyembah kemudian paganisme. Anda mengakui di depan orang banyak Yesus itu memang diajarkan oleh Paulus sebagai dewa tertinggi. Pret. Terus kamu berharap orang Islam percaya gitu? Kamu percaya? Ya tak mungkin lah. Kecuali kamu membuat ya semacam keadaan mencekam, menekan secara psikologi, menekan secara kejiwaan, menekan secara ekonomi, politik, kesehatan dan seterusnya, baru bisa kau ajarkan. Ayolah percayalah kepada dewa tertinggi, halilintar. Tapi kalau dalam keadaan santai seperti ini, tidaklah mungkin ada orang umat Islam kemudian yang mau ketipu dengan ajaran dewa tertinggimu itu. Yesus datang di tengah kaumnya. Apa kata Yesus? Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku kerjakan. Buktikan, coba. Bandingkan dengan dalil yang diajarkan oleh pendiri agama saudara. Apa yang diterangkan kemudian dalam Filipi 2? Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos. Tidak mempertahankan kemudian keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya. Lalu turun ke bumi. Setelah turun ke bumi, apa katanya? Apa katanya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah itu yang menjadi Yesus? Bukan. Lain yang berkata turun ke bumi menjadi manusia. Apakah dia yang berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Lain. Tuhanmu, dewamu, di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, dewamu sendiri yang turun menjadi manusia. Sedangkan anak Maria mengatakan Yohanes 8:42, aku datang sebagai manusia di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Beda dong. Beda oknum. Yang turun ke bumi menjadi manusia, menjadi hamba, lalu kemudian mati di atas tiang salib, itu Theos. Yang turun ke bumi di tengah-tengah kaum Bani Israel tak lahir tanpa ayah, itu seorang nabi, seorang rasul. Beda oknum. Beda oknum. Ketika dia datang membangkitkan orang mati, membuat kemudian orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bukan untuk membuktikan dirinya dewa, bukan. Dia membuktikan kalau dirinya hanya utusan Elohim.
utusan Allah, utusan pencipta langit dan bumi. Maka dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Kuceluk. Sebagai apa kuceluk? Sebagai utusan. Sekarang Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi hamba, mengambil rupa manusia. Setelah dia menjadi manusia, apakah Theos yang turun menjadi manusia ini mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku? Kucolok, lalu atas kehendak siapa? Kucolok juga matamu nanti. Kau sendiri yang ngomong Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya. Lalu kalau tidak mempertahankan, ngapain dia? Dia turun. Siapa yang turun? Theos. Jadi apa? Jadi manusia. Setelah jadi manusia apa katanya? Aku jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Tampar juga sendal lama-lama. Jadi atas kehendak siapa? Ada yang menyuruhmu jadi manusia rupanya? Enggak ada kan? Kau sendiri yang mengosongkan dirimu kok. Kau sendiri yang tidak mempertahankan keteosanmu kok. Kau yang turun mengambil rupa hamba. Kau pula yang mengatakan, aku datang bukan atas kehendak aku sendiri. Lalu atas kehendak siapa cupu? Kau jadi dongok. Kau sendiri yang mengosongkan diri. Kau sendiri yang jadi manusia. Kau sendiri yang taat. Bahkan kau sendiri yang mau mati di atas salib. Sekarang lu bilang, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apa ini? Atau yang benar adalah yang berkata aku datang bukan atas kehendakku sendiri adalah oknum yang berbeda dengan yang disembah oleh orang Roma dan Yunani. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu orang berbeda itu. Karena kalau Nabi yang datang di tengah kaumnya, Bani Israel, jelas aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang mempraktekkan, menteorikan, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Segala perkataan yang aku ucapkan bukan dari diriku sendiri. Segala pekerjaan, mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dahsyat bukan dari diriku sendiri. Selesai. Sedangkan yang satu tadi tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun ke dalam dunia ini menjadi hamba, lalu menjadi manusia, lalu mati di atas tiang salib. Pret! Lah kau sendiri yang jadi manusia kok sekarang kau katakan aku bukan diriku yang mau sendiri. Lalu siapa lagi di atas lo? Sedangkan yang tadi manusia bahlul itu sudah mengakui ente adalah dewa tertinggi. Masih ada lagi di atasmu rupanya? Masih ada? Wah, ada. Jadi kau sendiri kan yang turun jadi manusia? Iya. Ya udah, derita lo. Artinya bahwa ketika lo mati, yang mati adalah dewa tertinggi. Ketika lo tidur, yang tidur adalah dewa tertinggi. Ketika lu yang dewa tertinggi. Sadar, sadar. Jadi jelas di sini ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, Nabi Musa datang di tengah-tengah kaumnya, Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya. Apa kemudian implementasi iman tertinggi yang dimiliki kemudian para umat terhadap oknum tersebut? Rasulullah, Nabiullah, Al-Masih, Mesias, Kristus. Tapi bagi si cupu-cupu, dewa kita turun ke bumi, halilintar, dewa turun ke bumi, mengambil rupa manusia, nyanyikan sebuah lagu dandut untuk menyambut dewa kita. Pret. Jelas kok di situ. Kisah para Rasul 17. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan kemudian dia berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang aku Paulus beritakan kepada kamu. Siapa itu yang aku beritakan kepada kamu? Siapa?
Hah? Siapa? Hah? Hah? Siapa? Hah? Yesus, Yesus, Yesus Kristus. Jadi bukan Yesus anak Maria yang diajarkan kepada mereka, bukan. Makanya ketika dia bersurat kepada jemaat yang ada di Galatia, apa kata dia? Aku menerima kabar gembira bukan dari manusia, tapi dari mana? Dari Yesus Kristus. Anak tirinya Yusuf memang bukan manusia. Hah? Saudaranya Nikodemus, Yakobus, saudaranya kemudian Yudas, memang bukan manusia. Hah? Sepupunya Yahya Pembaptis memang bukan manusia. Ponaan daripada Elizabeth bukan manusia rupanya. Ada wae. Jadi yang tadi siapa namanya itu IGD ya, IGD, kamu tambal dulu otak kau yang bocor halus itu baru naik diskusi. Demikian. Ya, silakan Bob, ditanggapi Bob. Oke, saya tanggapi dengan jawaban yang sangat sederhana ya. Bahwasanya tidak perlu mencari keselamatan dengan berbagai hukum-hukum yang ribet ya. Cukup dengan modal iman bahwa Yesus Kristus adalah keselamatan kita dengan iman yang kuat gitu. Bahkan minum racun pun akan menyelamatkan Anda jika Anda benar-benar mengimani dengan seyakin-yakinnya gitu bahwa dialah juru selamat gitu. Itu sudah cukup itu, nggak perlu repot ribet gitu. Kita perlu hidup ini perlu patokan keselamatan ya. Jadi siapapun yang menjadi keselamatan yang Anda yakini sebagai sumber keselamatan yang mutlak, ya itulah Tuhan Anda gitu. Gitu saja. Sebenarnya kalau saudara-saudara kita ini sedikit aja membuang ego, membuang penyakit jiwa, stres, depresi, sinting, miring yang ada pada diri mereka, mereka bisa waras kok, bisa waras. Percaya sama aku. Sedikit aja mereka membuang ego, membuang doktrin, membuang dogma, dan membuang kebodohan, mereka bisa waras. Sangat bisa. Ya cuman itu mereka memelihara kemudian. Dan Al-Quran memang mengatakan seperti itu. Pantas mereka sesat. Pantas. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Pantas. Wajar mereka sesat. Karena itu mereka tidak menggunakan akal sehat. Pantas, wajar mereka kemudian sesat. Padahal kalau mereka menggunakan akal sehat, Yohanes Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 17 ya, ketika kemudian diajarkan kepada orang-orang Kristen itu sendiri, bagaimana Paulus ketika dia ada di Athena dan seterusnya. Lalu perintah yang muncul di dalam kitabnya mereka itu lucu. Ketika mereka bernarasi berdasarkan Bible, itu nanti ada kebekuan di situ. Ada ketidaksinkronan antara mata dengan akal. Contoh, data nomor 5 dari Matius bab 17. Tiba-tiba sudah ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, ini suara siapa ini? Menurut mereka itu suara Theos. Ya kita pinjamkanlah istilah Al-Quran. Menurut mereka itu tuh suara Allah. Suara pencipta langit dan bumi. Pencipta kemudian berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus dengarkanlah dia. Mereka kalau ingin menggunakan akal sehat, bukan hidup seperti kebo. Dengan dua kata itu aja mereka harusnya malu. Dengarkanlah dia.
yang harus didengarkan ini adalah hamba Tuhan, di mana kepada dialah kemudian Tuhan itu berkenan. Siapa yang harus didengar? Yesus. Ketika semua ucapan Yesus kita susun dari A sampai Z, lalu kita mempraktekkan semua kata-kata itu, apakah kita menjadi Kristen? Nehi nehi merica ketumbar jahe. Tidak akan mungkin. Ucapan Yesus disusun lalu kita praktekkan ucapan-ucapan Yesus, apakah akan menghantarkan kita ke gereja? Tidak. Ucapan Yesus nih yang harus kita dengarkan dari A sampai Z. Kita dengarkan lalu kita praktekkan. Apakah menghantarkan kita ke gereja menjadi Kristen? Tidak. Menghantarkan kita makan babi? Menghantarkan kita mengibadahi, menyembah Yesus? Menghantarkan kita tidak bersunat? Menghantarkan kita mengatakan hukum Torah itu tidak ada kebenaran? Sedangkan dua kata ini konon berasal dari langit. Dengarkanlah Yesus. Betul. Nah sekarang ketika kamu mendengarkan Yesus, ucapan Yesus yang mana yang mengantarkan kamu ke gereja? Hah? Ucapan Yesus yang mana yang menghantarkan kamu kemudian makan babi, tidak bersunat? Ucapan Yesus yang mana? Hah? Sedangkan Yesus yang harus didengarkan. Mana? Coba perdengarkan kepada saya suaranya Yesus. Apa kata Islam Yohanes 10:27? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Coba kau perdengarkan suaranya Yesus tentang ibadah minggu kepada saya ingin dengar. Tidak akan pernah ada. Ucapan Yesus aku ingin dengar tentang sebutan kata Kristen. Ucapan Yesus tentang kata Natal. Apanya kalian ini? Hah? Kenapa kalian terlalu angkuh, terlalu sombong terhadap kebenaran yang ada dalam Bible kalian sendiri? Jangan kenal Quran, wong Bible aja kalian tidak percaya. Kepada siapa kalian harus percaya? Kepada siapa kalian harus mendengarkan? Yesus, bukan? Ketika Yesus mengatakan, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ya dengarkan dong. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya dengar dong. Dan dia yang harus didengarkan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ya dengar dong. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan. Ya dengar dong. Ada apa dengan kalian ini? Oh ternyata kalian mendengarkan Yesus memang, tapi yang kalian dengar Yesus yang lain. Kirain Yesus anak Maria yang kalian dengarkan. Ternyata yang kalian dengar itu adalah Yesus yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Nih coba renungkan dulu, renungkan baik-baik. Apakah kalian ini mendengarkan Yesus sampai kalian menjadi Kristen? Kasih bukti ke kita. Berbeda dengan kami umat Islam, kami berislam karena kami mendengarkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba buktikan ke kita di sini, sederhana aja. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Coba perdengarkan suara Yesus yang mengajarkan kalian untuk ibadah minggu. Mana dalilnya? Mana suara Yesus? Ayo, suara Yesus mana? Silakan. Ayo, Darel, silakan Darel. Jumanya Angel. ngomong apa? Kau cuma kesimpulan Darel, lanjut. pakai. Ini tinta cumi lagi nih. Yang lain, jangan yang ini. Ini si Angel juga ini kayaknya nggak ada ilmu nih, apalagi si Rocky Gersang nih, si Bob. Aduh.
Ya silakan, Angel. Kalau mau ngebantah tadi lu di bawah keluar-keluar silakan. Lu minta naik sendiri ke sini. Mau ngebantah atau mau apa? Silakan. Dibuka mute-nya, bro. Tentang ibadah bernyanyi itu ya, itu ada di Mazmur atau nggak salah di Amsal itu, bahwa kita harus bernyanyi-nyanyi dan memuji Tuhan gitu. Itu bukan karangan ya, karena itu melalui kitab juga, itu rujukannya sama seperti perpuluhan juga. Itu di Kejadian ya, peristiwa Yakob itu ketika mendapatkan mimpi dari Tuhan gitu, maka dia berjanji akan menyiapkan perpuluhan untuk Tuhan. Begitu juga dengan acara bernyanyi gitu, karena di Amsal itu ada perintah gitu dari Tuhan gitu, penjual. Bung, Ya, Anda silakan. coba arahkan pandangan Anda di sebuah kitab milik orang Yahudi. Di situ diperdengarkan kemudian, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami siapa? Bani Kedar. Siapa Bani Kedar ini? Arab. Baiklah bersorai-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Siapa mereka ini yang didiami Kedar? Tanah Arab. Mereka disuruh berseru-seru, baik di kota maupun di desa. Yang ada di bukit batu berseru-seru, yang ada di puncak gunung. Mereka diminta, keturunan daripada Nabi Ismail itu diminta untuk berseru-seru. Anda bawa Mazmur, masuk ke dalam Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah kalian, wahai segenap bumi, bagi Tuhan. Nyanyian baru. Nyanyian baru itu yang dimaksud itu azan, salawat, bertasbih, berzikir. Itu yang dimaksud nyanyian baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nyanyian baru yang 1400 tahun tidak pernah berhenti sepanjang zaman, dimeriahkan, diteriakkan, dijanjikan dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, dari kota ke kota, dari desa ke desa yang didiami keturunan Nabi Ismail, Bani Kedar. Yesaya 42 nomor 11. Itu kalau nyanyian haleluya, haleluya, itu sudah lama lagu usang itu. Nyanyian baru dong. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nyanyian baru. Ya haleluya, haleluya, itu lagu lama. Yang diminta lagu baru. Dan dinyanyikan di mana? Di kota-kota, di desa-desa yang didiami keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Yesaya 42 nomor 11. Keturunan Marten, keturunan Peter, keturunan Mengkendek, Tawela, dipalokkan anak keke asu. Tidak ada begitu. Nggak ada yang kayak itu. Nggak ada, nggak ada. Gak ada yang kayak gitu, gak ada. Gak ada dipanggil keturunan Martin, keturunan Pires, keturunan Andrianus, keturunan Peter, piring terbang. Gak ada. Yang diminta keturunan Kedar. Kedar anak kedua dari Nabi Ismail. Diperintahkan menyanyikan nyanyian baru, baik di gurun, baik kemudian di kota-kota dan di desa-desa. Oke? Tidak ada itu keturunan Peter Mangkendek. Tidak ada. Tidak ada keturunan kemudian
Markus, keturunan John, keturunan David. Nggak ada itu. Yang diminta keturunan Yishmail Bani Qedar untuk menyanyikan lagu baru. Silakan, saya mendengarkan nyanyian baru dulu dari masjid, lagi azan. Silakan yang lain. Ya, silakan, Bob. Ini 3 in 1 ini Muslim apa Kristen? 3 in 1? Loh, kok nanya itu 3 in 1 sudah clear and clean, kok nanya lagi? Gimana sih? Oh, aliteng ya. 3 dalam 1. Nah, judulnya itu kan aku dan Bapak 2. Kalau Allah dengan Muhammad 1 kah? Apa hubungannya? Nabi Muhammad itu utusan manusia, Bang. Umat muslim Iya, itu tapi tidak kan ada yang menuhankan Nabi Muhammad, Bang. Syahadat itu tidak kuat kalau tidak nebeng Muhammad. Lu jangan ngolok-ngolok. Di sini Gimana? bukan untuk ngolok-ngolok, di sini untuk diskusi. Abang bisa diskusi nggak, Bang? Iya, saya tanya, Allah dengan Muhammad 1 kan? Itu beda. Nabi Muhammad itu utusan Beda. Allah, Bang. Ya, Nabi Muhammad itu utusan Allah. nanti itu judul di atas, aku dan Bapak 1, bukan 2 dong. 2, Yesus dan Bapak itu 2. Oh, berarti Allah dan Muhammad 1. Apa hubungannya Allah dengan Muhammad? Oh, itu head to head. Nggak ada, Bang. Umat muslim itu nggak ada yang Bagaimana menuhankan caranya Nabi kau Muhammad. mengatakan bahwa itu tidak satu? Dalam doamu saja Abang. harus nebeng Muhammad. Ya, Bang, gini, Bang. Abang tahu nggak rudah rohani? Tapi nggak mau lah. Jangan Dulu diturunin. dipertahankan kayak gitu. Iyo, Oh, iya, ahos iya. ini. Naik bang, biar kau disirami rohani. Jangan disirami ludah. Naik. Naik lagi sini, 3 in 1. Naik lagi sini. Bolok-bolok dia. Naik lagi, Bang. Sini, Bang. Naik lagi, Bang. Gratis, Bang. Sini, naik lagi. Ya, Angel, silakan Angel sambil nunggu si 3 in 1. Halo, selamat siang. Ya, siang. Silakan, Bang. Ini temanya ini, aku dan Bapak 2, Bang. Ayo, jelasin. Aku dan Bapak 2, ini temanya nih. Ayo. Halo, kira-kira saya mau tanya. Mau tanya apa? Di mana ayatnya aku dan Bapak 2? Oke. Yohanes 8. Sebutkan ayatnya. Yohanes 8. Apa isinya? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa bersaksi juga tentang aku. Berapa di situ? Berapa, Bang? 1. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan. Sedikit aja, saudara, Anda tanggalkan keegoan terhadap keyakinan agama Anda tuh, yang bertentangan dengan kitabmu sendiri. Lah, ini dalilnya pengakuan Yesus. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, 1, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berapa di situ? Berapa saksi? 1. Nah, itu kan sakit. Anda sakit kan? Yesus pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oh, itu satu misi, iya. Nabi Muhammad dengan Tuhan pencipta langit dan bumi juga satu misi. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Nilladhi
alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulih. Satu misi. Bahkan orang-orang Yahudi di zaman mereka dijayakan oleh pencipta langit dan bumi, mereka satu bersama. Ini aku bersama, aku bersatu dengan kalian. Bukan berarti Malah satu hakikat. Yesus. Nah ini karena Anda kemudian menginginkan Theos turun menjadi manusia. Anda lihat pengakuan Yesusnya, Yohanes 5 nomor 26, itu inti daripada pengajaran Yesus. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan kepada Yesus untuk mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dua, yang masing-masing hidup di masing-masing diri mereka sendiri. Itu dalil. Tidak pernah Yesus mengatakan dua. Ya sudah, gak apa-apa bang. Itu iman saudara. Saya hanya membaca dalil, kan gitu. Siap-siap. Sekarang saya mau tanya, enak gimana, Tuhan yang berwujud atau Tuhan yang tidak berwujud? Kira-kira pilih yang mana? Oke, saya lebih pilih Tuhan yang tak nampak di bumi tetapi ada daripada Tuhan yang nampak di Putus, bumi Bunda. tapi dibunuh. Jaringan tak putus. Iya. Saya ulang lagi. Saya lebih memilih Tuhannya Yahudi yang tidak serupa dengan makhluk daripada Tuhannya Kristen yang serupa manusia tapi mati dibunuh manusia. Ini loh, saya ceritakan dikit ya. Sudah, tunggu dulu. Saya balik nanya. Mana Anda pilih Tuhannya Yahudi yang tidak nuzul menjadi manusia daripada Tuhannya Romawi yang turun menjadi manusia tapi dibunuh manusia? Mana yang Anda pilih? Tes kewarasan, Yesus silakan. dong, begini. Saya Ya, tidak tanya saya itu. ceritakan ya. Dengar. Saya tidak tanya itu. Dibunuh, Ini bukan tapi gereja. bukan berarti mati. Ini bukan gereja. Saya bertanya sederhana. Mana yang Anda pilih? Tuhannya Yahudi yang tidak nampak, yang tidak sama seperti manusia, dibandingkan Tuhannya Romawi yang menjadi manusia lalu dibunuh manusia. Mana yang Anda pilih? Pada hari ketiga dia bangkit, tidak ada kematian yang Ya panjang. udah, ini gila ini. Ini yang baru bisa dikasih turun, Bang Kian, karena otak nggak berfungsi. Turunkan, kasihan, jangan disiksa kalau orang tidak sanggup berdiskusi, jangan disiksa otaknya. Kalau tadi itu pencela, yang pencela seperti tadi itu harus dipertahankan. Biar dunia tahu siapa sebenarnya di sosmed ini yang penghujat dan penista gitu. Kalau yang tadi ini kelemahannya itu di otak. Dia nggak sanggup untuk kemudian berpikir waras. Dia hanya bisa menipu, melilit lidah untuk memperbodoh dirinya sendiri. Diistirahatkan dulu, nanti begitu hangat ubur-uburnya, anusnya sudah cenat-cenut, bisa dinaikkan kembali. Kalau masih kayak tadi itu, masih seperti apa itu, ubur-ubur, jangan dulu dinaikkan. Belum matang untuk mendengarkan penjelasan Bang Suma, gitu ya. Itu sangat dua ya Gurunda, ketika Yesus berkata, jangan kau sentuh aku mau pergi ke bapakmu, Allah ke Allahmu. Nah itu kan ada dua di situ. Ya ada dua lah. Meskipun tak ada ucapan Yesus kayak gitu, Yesus manusia, pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Kalau kita melihat ya dua. Satu dalam misi. Satu dalam misi. Ya, satu dalam misi karena dia adalah perwakilan Tuhan di bumi yang diberi wahyu. Iya. Silakan Bob. Ya sepertinya jika kita menuhankan sesuatu yang di luar tetapi itu sebagai maskot untuk keselamatan, ya nggak apa-apa gitu. Selagi kita masih belajar ya untuk mencari Kristus dalam diri kita sendiri gitu, itu emang butuh gitu. Maka Yesus mengatakan bahwa didikanlah anak manusia itu agar kau bisa melihat
Tuhan itu. Ya kita emang perlu maskot untuk perlindungan. Hidup itu ya harus selalu dicari kebenaran sampai roh kebenaran kita inilah yang benar-benar menyembah Tuhan gitu, karena Yesus berkata bahwa yang bisa menyembah Allah itu hanya roh kebenaran. Bentuk fisik ini tidak akan sanggup karena tidak bisa melihat dan mendengar Tuhan gitu. Maka gunakanlah roh kebenaran Anda, bangkitkanlah roh kebenaran itu gitu, karena hanya roh lah yang bisa melihat dan mengenal Tuhan Allah gitu, karena Allah itu adalah ruh itu. Begitu penjelasan saya selagi belajar, ya tidak apa-apalah, karena kesadaran yang tertinggi adalah Tuhan sendiri gitu. Capailah itu dengan kebangkitan dari Roh Kudus Anda gitu. Begitu saja penjelasan dari saya. Ngomong apa lah ini? Kamu ngomong apa anak? Ya di dalam diri manusia, Anda lupa bahwa Saya nggak mau komen tapi lucu jadi. bahwa roh kita ini sudah bersaksi gitu bahwa saya sanggup untuk hidup di dunia ini itu. Ketika kita benar-benar telah lahir, kita telah dipercaya oleh setan gitu, sehingga kita lupa akan Tuhan. Makanya itulah tujuan dari para utusan, kita mengingatkan kembali bahwa kita sebenarnya telah mengenal Tuhan gitu. Ada lagi yang salam. Ada yang buka salon sore-sore gini. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Oh, Salam. iya. Salam damai. Ini agak mending nih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Boy. Dipikir gereja. Ya gimana bang? Hanya Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke rumah Bapa di surga. Terus kenapa jadi Kristen kalau gitu? Gimana bang? Kenapa jadi Kristen kalau Yesus adalah jalan? Sebab Tuhan adalah Tuhan Yesus yang disembah untuk Tadi selamanya. katanya jalan, tadi jalan. Sekarang jadi tujuan. Mana yang betul? Ya, sebab Dia Tuhan, makanya saya jadi Kristen bang. Oh, ya. Jadi ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel melakukan mukjizat, orang-orang Israel menganggap mukjizat itu mukjizat Tuhan atau mukjizat kemudian Mesias atau manusia? Ya, mujizat Tuhan bang. Mukjizat Tuhan yang Tuhan lakukan melalui perantaraan manusia, betul? Ya, sebab Dia diutus bang. Diutus oleh Tuhan. Nah, itu sehat. Berarti Yesus ini utusan Tuhan. 3 menjadi 1 bang. 3 ini lari ke Yunani Romawi ini. Ini bukan ajaran Yesus ini. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Ya, Itu ajaran bang. Yesus. Kalau Bang. 3 menjadi 1 itu Roma Yunani. Bang, aku mau tanya bang. Ya. Tapi tolong gunakan otak ya. Kalau kita memperbanyak istri bang, selain dari istri yang satu, apakah dihalalkan bang lebih dari 10 istri atau 70 istri dan akan masuk ke surga? Ada yang menemani nanti 72 bidadari. Apakah betul itu bang? Jadi di Islam itu boleh menduakan istri boleh, tapi tidak boleh menduakan Tuhan. Itu di Islam. Iya, Terbalik di Kristen. Di Kristen lucu. Di Kristen itu lucu. Di Kristen itu tidak boleh menduakan istri, tetapi boleh menduakan Tuhan. Berarti orang Kristen lebih takut ke istrinya daripada ke Tuhannya.
Berarti Ayo. agama Ayo. agama Islam Ayo. itu Bang. Anda pilih Muhammad- mana? Enggak, Anda Tuhan- pilih mana? Menduakan Tuhan istri Muslim atau itu- menduakan Tuhan? Enggak, Ayo. Abang jawab dulu. Apa tuh? Tuhan Muslim itu Muhammad atau Rabbah? Atau dua-duanya, Bang? Apa itu? Ini bertanya tapi dia nggak ngerti pertanyaannya. Sekarang menduakan Tuhan atau menduakan istri? Mana Anda pilih? Gimana? Mana Anda pilih dalam hidup Anda, menduakan istri Anda atau menduakan Tuhan Anda? Awas dulu, nak. Jangan gigit kepalanya ayah. Udah kepalanya nggak berfungsi, digigit lagi. Aduh nak, jangan nak. Aduh, anakku ini. Ayah kepalanya tinggal kayak merica, digigit pula. Astagfirullahaladzim. Masih mau kau datang besok, masih mau kau datang besok. Ayo, semangat. Anda pilih mana? Menduakan istri atau menduakan Tuhan? Menduakan istri lah, Bang. Nah, gitu dong. Berarti masih manusiawi menduakan istri daripada menduakan Tuhan. Terus kenapa Anda malah mentigakan Tuhan? Ayo. Udah saya jawab tadi, Bang. Ya, kenapa Anda mentigakan menjadi Tuhan? satu, Bang. Kalau manusia aja tidak mau diduakan menurut saudara punya logika, lalu apakah Tuhan mau ditigakan? Karena Tuhan adalah maha segalanya, Bang. Nah, jadi bisa ditigakan karena dia maha segalanya. Justru karena kenapa Islam itu bisa berpoligami, menduakan istri? Karena istri tidak maha segalanya. Tuhan sudah maha segalanya. Kenapa masih dicarikan Tuhan lainnya? Tandingan. Nah, berarti kalau menduakan istri atau mentigakan atau dan seterusnya, Bang, berarti istri yang pertama dan yang kedua tidak ada rasa seperti itu, Bang, ya, atau gimana? Coba dijelasin. bukan. Saya belum sampai sekarang belum ya detail kali mengenai Iya, kok bisa iya. muda Iya. cerai, udah nikah muda cerai, meninggalin istri yang sah. Iya. Daripada di Kristen tak ada nikah. Dalam dosa itu, Bang. Di Kristen tak ada nikah. Di Kristen itu nggak ada nikah. Di Kristen itu kawin kayak kambing. Anda harus tahu itu. Anda harus tahu. Tidak ada ajaran nikah di Kristen dari Tuhan. Dengar ya. dulu, Nggak Bang. ada. Dengar Nggak ada. dulu, Bang. Ayo. Bagi di kami- mana konsep? Coba. Tunjukkan konsep nikah di dalam agama Anda. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Sekali lagi, dengarkan saya. Di dalam agama Kristen itu tidak ada aturan nikah di dalam Kristen dari Tuhan, itu nggak ada. Nggak ada aturan nikah di Kristen itu dari Tuhan, nggak ada. Itu prosesi yang dibuat-buat gereja. Nggak ada. Kau tunjukkan dalilnya prosesi nikah dalam agamamu berdasarkan dalil. Ada? Nehi merica ketumbar jahe. Tidak ada. Jadi kawan, kalau tidak ada nikah dalam pandangan Islam itu zina. Maaf ya. Jadi kalau dalam pandangan Islam, Kristen itu semuanya adalah anak zina. Karena tidak ada prosesi nikah. Mana prosesi nikah di Kristen? Ada? Syarat sah nikah di agamamu ada? Nggak ada. Sekarang Anda mencoba untuk meneruskan poligami. Hei, Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengatakan kepada pengikutnya Bani Israel, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Matius 19 nomor 29, barang siapa yang menjadi pengikutku dan meninggalkan istrinya, kelak di surga dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Jangan coba-coba terhadap agama langit. Yesus mengajarkan poligami. Nabi-nabi berpoligami. Tak ada satu dalil di dalam Bible, perjanjian lama, kitabnya para nabi yang Anda anggap itu, yang melarang poligami. Nggak ada. Daud kakeknya Yesus, istrinya berapa? Salomo kakeknya Yesus, istrinya berapa? Dan kalau saya tanya, Tuhanmu yang bernama Yesus itu berasal dari istri yang keberapanya Daud? Bisa kau jawab? Yesus, anak Daud, itu berasal dari istri yang keberapa? Bisa kau jawab? Ingat ya, Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Nah sekarang sperma Daud yang Daud semprotkan ke istri yang keberapanya?
Yuk, belajar. Ajak pendetamu yang paling pintar di Indonesia hadapi saya. Roma 1 nomor 3, Yesus dikatakan berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, istri yang keberapanya Daud yang menerima sperma dari Daud yang kemudian kelak melahirkan Tuhanmu yang bernama Yesus itu? Ya, Jangan nangis. Ini Bang. ada pastor Jangan nangis. terkenal. Ada pastor terkenal nih Gurunda. Ada pastor nih. Ya, tapi blow on juga sama aja. Ayo. Halo Bang Zuma. Nah, silakan kau tunjukkan Yesus itu berasal dari sperma Daud yang Muhammad sudah datang di Mekah Bang, minum kencing onta Bang. Nah, ini Ikutin Bang. ini korban gereja, ini korban pembodohan. Mana Roma berapa Bang Zuma? Roma 3 nomor 1. Belajar lagi, Pastor. Roma 3 nomor 1. Iya. Nggak usah framing. Ya, coba. Ini pastor kan ya? Ini Roma 3 ayat 1 punya gini. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Di mana sperma? Waduh, kasihan sekali. Bapak pastor kan? Bapak pastor kan? Nggak usah framing. Enggak, Bapak pastor kan? Bapak pastor Nah, kan? apologet itu Seorang gitu. pastor, dengarkan. Seorang pastor bertanya Masa kepada seorang Bang Zuma Zuma. seperti ini? Seorang pastor bertanya. Nah, seorang Zuma itu diskusi dari dalam mana? pribadi gimana? Saudara-saudaraku yang ada di sini, tadi saya menyebutkan apa? Roma berapa? Roma Pertama 3 tadi ayat 1. Pertama tadi saya sebut Roma berapa, teman-teman? Kan saya ada tanya tadi, Roma berapa? Roma 3 berapa ayat pertama 1. tadi saya sebut, teman-teman? 1-3 Gurunda. Roma 1:3. Ini kau pastor Kenapa tadi itu dibilang kau. 3-1? Iya, itulah kebahlulanmu sebagai seorang pastor, masih nanya. Makanya ku sengaja ku Makanya balik. jangan fitnah-fitnah. Ikut dia Gimana sih Pastor Zuma yang Dongo. dikatakan seorang Pastor apologet? Dongo ya begitu. Apologet kok. Pastor Bahlul kayak gitu. Aduh, bagaimana Pastor yang apologet tidak model ngerti begini? tentang Hancur. Bible ya gitu. Hancur Dengar, diam dulu. umat Kau Islam. diam dulu, diam dulu. Hancur umat Islam. Diam dulu, penjilat perpuluhan kau diam dulu kau. Kau perutmu penuh dengan perpuluhan, tapi kau tidak pernah berilmu. Diam dulu. Saya tahu kita pernah berdialog, kita pernah buka kamera. Saya tahu Anda pastor. Saya dari tadi berulang-ulang mengatakan Roma 1 nomor 3 datang. Anda bertanya Roma berapa? Ya, saya Ini artinya tanya bahwa klarifikasi Anda itu Anda. cuman menipu Wah. jemaat. Cuman menipu tanpa ini Anda tahu dalil. lihat. Nah ini. Bagaimana seorang apologet? Bagaimana seorang pastor masih bertanya Roma Sekarang kita berapa? berapologet secara objektif. Roma berapa katanya? Ini pastor Dongo. Cuma mencret. perpuluhan yang ada di dalam otakmu. Hanya duit aja terus, duit. Kerjanya hanya fitnah. Duit aja terus. Fitnah. Duit aja terus. Nah ini kau baca tuh yang ku katakan tadi kepada jemaatmu Iya, tuh Roma berapa 1 nomor 3 tuh. dibaca? Kau baca. Kau yang baca. Biar kau belajar dari saya. Mana sperma? Ya baca. Tentang anaknya menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Keturunan dalam sperma. bahasa Yunaninya apa? Keturunan itu egenenten. Bahasa Yunaninya, original teks di kitabmu yang Roma 1 nomor 3 itu apa? Iya di mana? Iya, Roma 1 nomor 3 original teksnya apa? Keturunan situ apa? Apa keturunan di situ? Ya makanya kau belajar, jangan kau kejar perpuluhan saja. Jangan kau framing. Ini apa ini? Ini apa ini? Apa ini? Apa itu tertulis? Apanya? Ini apanya? Apanya dong? Ini apanya dong? Ah, apa itu? Apa? Perpuluhan. Itu keturunan. Iya itu set. Saya bertanya, Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Sperma Bukan yang begitu cara dilemparkan. terjemahannya. Dengar. Sperma yang dilemparkan Daud nantinya itu katanya, melahirkan Yesus. iya. Sperma yang dilemparkan Itu ke istri yang keberapa? Jawab. Sperma itu bukan itu keturunan benih. Ya. Itu sebenarnya diterjemahkan benih. Ini pastor gaya, itu benih. gaya selangit, Ya gaya. benar. Jadi Kalau kamu Jadi kalau saudara sperma sudah itu mengakui mani, Yesus itu mani. benih Kamu dari tahu Daud. mani tidak?
Coba cerdas sedikit. Mani dengan sperma itu dua hal yang berbeda. Dalam Jadi kamu konteks sudah akui. Yunani, Jadi saudara sudah akui bahwa Yesus itu berasal dari benih Daud. keturunan. Ya, keturunan Daud. Betul. Nah, sekarang Dari keturunan Matius, dari istri yang keberapa? dari Matius itu jelas. Keturunan dari istri Gitu. keberapa? Istri apanya? Mulai Keturunan Daud. Yang dihitung itu bukan apanya istrinya. dong? Yang dihitung itu Apanya adalah Daudnya. dong? Tadi sperma nggak mau pindah ke benih, dikejar di benih, pindah ke keturunan. Sekarang saya tanya, dia berasal dari keturunan istri yang keberapa? Tidak Ini dikatakan gerunda istri mani. keberapa, Ini tetapi mani. keturunan Daud. Masalahnya apa? Masalahnya istrinya Daud itu ratusan. Sekarang saya tanya, dia berasal dari keturunan istri yang keberapa? Baca konteks. pahami Baca konteks. Baca konteks. Iya, masa kata benih aja kamu bahasa Yunani-nya kamu terjemahkan apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pastor. Saya bertanya, Yesus itu keturunan Daud, keturunan Ya. istri keberapa? Yesus dihitung ya secara Secara disebut apa? anak Daud. Nah, Yesus itu anak Daud. Nah, terus maksudnya? kalau ditarik dari silsilahnya itu dari Betseba. Berarti istri keberapa Betseba. itu? Tetapi tindakan yang dilakukan. Istri keberapa? Oke, tindakan Istri keberapa? tindakan poligami. Itu yang istri dilakukan. sah nggak itu? Sebentar. Sah nggak itu? Dengar Sah, orang ngomong sah. itu mah, jangan potong-potong kau. Sah nggak itu? Iya, dia Dikau. jagonya gitu. Dia Sah jagonya tidak gitu. itu Maksudnya gini, Berseba? Sah nggak itu itu Berseba? sah. Makanya anaknya Salomo mengganti. Sah. Anaknya Salomo. Bukannya menjadi Daud raja. mengintip Berseba mandi? Itu sebuah tindakan Daud itu sebuah kesalahan. Ya. Sebuah kesalahan dan dihukum. Berarti Tindakan Anda dia itu mengakui dihukum. Yesus itu keturunan dari Kenapa? Kan keturunan hukumannya, dari Daud akhirnya Daud yang dan Betseba, berasal dari anak pertamanya kesalahan itu gitu. meninggal. Berarti dia berasal dari kesalahan. Yesus berasal dari keturunan yang Enggak, mengalami bukan dari gitu. kesalahan. Lalu? Jadi gini, kamu dengar ceritanya dulu. Ya. Nah, makanya supaya kamu cerdas, kamu dengar ceritanya. Jadi Daud itu melakukan sebuah tindakan dosa perzinahan. Ya, berarti Dengan Yesus Betseba. berasal dari keturunan Nah, Zina. enggak, bukan. Lalu. Lu tadi Jadi katanya dari hukumannya, persinahan. dengar dulu, makanya lalu-lalu gimana Tadi sih, boros sekali kamu. persinahan. Tadi persinahan. Perzinahannya persinahan. itu hasil dari perzinahannya itu anak yang melahirkan itu dihukum. Daud Dihukum. dan Betseba dihukum, anaknya itu Dihukum. meninggal. Lalu kemudian Daud mengambil Betseba menjadi istri yang sah, melahirkan Salomo. Melahirkan Salomo. Nah, Salomo awal itu pertem- anak yang sah. Awal pertemuan mereka itu berasal dari perzinahan, perkenalan Ya, mereka. awal pertemuan mereka itu betul sebuah kesalahan, sekali. itu sebuah dosa. sebuah dosa. Berarti Yesus berasal dari keturunan Tapi pezina. Yesus itu secara Betulkah itu? Betulkah itu Yesus berasal dari keturunan pezina? Betulkah? Itu pertanyaan. bukan dari keturunan pezina. Loh, Daud tadi katanya Anda katakan berzina. Iya. Kalau Ah. kamu bisa bedakan nggak orang yang jatuh dalam dosa zina dengan pezina? Iya, Anda yang mengakui, Pezina itu- Anda yang mengatakan Iya, bahwasanya pezina itu Daud sebentar. berzina Makanya dengan saya belum temukan apologet neneknya Islam yang Yesus, cerdas. gitu. Saya belum temukan Anda yang apologet Islam sendiri cerdas. mengatakan tadi loh. Anda yang Tidak bisa mengatakan tadi. bedakan antara pezina Anda yang mengatakan dengan tadi, perbuatan bukan zina. saya. Nah, Saya kalau pezina, hanya mendengarkan. maka saya bilang saya belum temukan apologet Islam yang cerdas. Saya yang mendengarkan dan juga orang lain di Iya. sini yang mendengarkan. Jadi Daud dan Betseba, sebentar. Daud berzina dengan istri Uria, betul?
Jangan di-mute. Bagaimana di-mute ini? Betul tidak? Orang apologet Islam nih kayak ketakutan. Betul tidak? Enggak usah panik kau. Betul tidak? Iya, awal Kan sudah kui mulanya. satu. Tetapi Yesus, Kemudian sabar dulu. Kau jangan ngomong sendiri, jangan menang sendiri. Ini kita mau ya urut. kamu dari tadi ngomong sendiri pakai mute. Iya, karena kamu itu Gimana menjilat ludahmu framing-framing? sendiri, Pastor. Aduh. Pastor, kau Model menjilat cowok, ludahmu orang apologet sendiri. ini. Nanti Tadi nggak kau bisa ngomong di mengatakan mute. Daud itu berzina. Dengan siapa Daud berzina? Dengan siapa Daud berzina? Daud itu jatuh di dalam dosa Alah, perzinahan mulai. dengan Betseba. Berseba. Apakah betul? Sabar dulu. Apakah betul dari dua orang ini nanti turun kemudian Yesus? Daud dan Betseba berzina, lalu hukuman dari Tuhan untuk mereka ialah anak yang dilahirkan dari hasil zina itu wafat. Waktu lahir wafat. Lalu Daud mengambil Betseba sebagai istri yang sah. Istri. Istri Bagaimana yang cara sah. Daud mengambil istri Uria? Bagaimana caranya? Jadi Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Ya, Kemudian bagaimana Daud, caranya? Itu dosa pertama. Dosa kedua, Daud bagaimana caranya? Dosa kedua, Daud merencanakan kejahatan itu berikhtiar untuk membunuh suaminya Betseba. Agar Agar dia mengambil Betseba sebagai istri. Sebenarnya awalnya bukan istri. Tujuannya untuk menutupi rasa malu dari perbuatan jinah mereka, karena pada waktu mereka melakukan itu Betseba hamil. Ya, itu ceritanya gitu. Lalu kemudian Uria wafat di medan perang. Uria wafat di medan perang. Itu rencana Daud nggak supaya Uria meninggal Ya, di medan perang? akhirnya dari tindakan Daud itu Allah menghukum Daud juga, yaitu ada pertumpahan darah di antara anak-anak Daud. Tetap ada hukumannya, itu dosa, makanya itu ada konsekuensinya. Dosanya dihapuskan nggak, Daud? Tindakannya, karena Daud pada akhirnya dia menyesal, dia bertobat. Setelah bertobat dihapus nggak dosanya? Ya, hukuman tetap dilaksanakan, tetapi Daud karena dia menyesal dan bertobat, dia diampuni. Diampuni, berarti tidak perlu penyaliban. Diampuni. Tidak Daud perlu beriman penyaliban. kepada Daud itu beriman kepada juru selamat yang akan datang. Iya, mulai. Ya, dengan mulai ibadah mabuk. korban. Mulai mabuk. Pertanyaan saya, Bukan mabuk. Sekarang saya tanya Anda. Sebentar. Congor, Anda nyerang-nyerang Alkitab, jangan sampai iman Anda tidak ini. Sekarang saya mau tanya Anda. Dengarkan saya. Apakah dosa Daud diampuni sebelum kemudian spermanya jadi Yesus? Jawab. Sekarang saya mau tanya Anda. Jangan modal Quran gigi, Congor. Jangan modal gigi, Congor. Pertanyaan saya, Congor. Dengarkan saya, Congor. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya tanya Anda. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Apakah dosa Daud diampuni? Sekarang saya mau tanya iman Anda. Ya. Apakah dosa Daud diampuni sebelum spermanya jadi Yesus? Jawab. Sekarang saya mau tanya dulu. Jawab dong. Ya, nanti saya jawab. Saya akan jawab, tetapi saya ingin Jawab dulu dong. Jangan malu-maluin. Saya akan jawab, saya akan ajukan pertanyaan, sesudah itu saya jawab. Iya, ini masih rentetan yang tadi loh. Masih rentetannya yang tadi. Jawab dulu. Iya, sekarang gini, Anda bertanya ke saya akan jawab Anda. Demikian saya mau bertanya ke Anda. Jangan berani bertanya tapi tidak mau ditanya. Loh, itu takut namanya. Saya tadi mengurai. Gentleman jadi Saya orang, jangan mengurai pengecut. tadi. Saya mengurai.
Itu baru Jangan pertanyaan. berani Mengurai, Ya, saya kalau- mengurai. Anda yang naik ke sini, Anda naik ke Kalau sini berani bertanya jual, harus tentang berani beli. di mana dalilnya Yesus itu berasal dari sperma Daud. Kan Anda Itu malu itu, barusan. saya bertanya. Anda kan tidak tahu dalil itu. Saya ngajarin Anda toh, kan gitu. Iya, makanya saya mau tanya Anda. Oke lah, silakan Anda bertanya. Kalau Anda jangan kabur Anda ya. kan Muslim. Nanti saya Ya. jawab Anda. Silakan. Anda juga tanya. Nah, saya mau Silakan, tanya. wahai pemungut perpuluhan, silakan. Saya Silakan. mau tanya Anda. Lama kali, bah. Oke, saya mau tanya di surat Maryam 3334. Apa itu? Apa itu? Waduh. Apa itu? Masa kan di Quran Apa itu? Anda tidak hafal? Apa itu? Surah Karena apa ini itu? terlalu Ayat banyak berapa baca itu? kitab, lupa Quran jadinya. Astagfirullahalazim. Coba baca surat makanya, Maryam. makanya, pastor, sebentar. makanya, pastor. Saya menghormati Anda. Pastor, Saya tanya pastor. Anda sebagai seorang Muslim. Pastor. Kapasitas Anda menjelaskan. Pastor, jangan bawa-bawa kegilaan Anda di gereja di sini, Pastor. Jangan. Anda membahas Tidak. tentang Al-Quran. Bagaimana mungkin Anda mengatakan surah Ya, Maryam ayat jangan. 334? Apa? Hah? Kurangi makan babi supaya otakmu itu bisa cerdas dulu. Jangan kau bodoh-bodohin. Cara kau bodoh-bodohin umat Islam. Kau ajarkan Apa ke ini? saya. Apa ini? Kau buat umat Islam jadi bodoh dengan Apa kau dengan bertanya? framing-framingmu. Pastor, kau bertanya Maryam ayat 334. Orang-orang Kristen itu cerdas. Cerdas, kau bilang. Cerdas, kau bilang. Iya cerdas. Karena apa? Kami bukan diajak oleh buta huruf. Kalau kau tidak buta huruf, pasti kau bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Talal. Surah Maryam ayat 334. Orang gila. Oten-oten aja. Kau belajar Bible. Jangan kau bahas-bahas terjemahan Al-Quran. Ilmumu belum sampai ke situ. Semakin kau membahas tentang ayat suci Al-Quran, semakin lari jemaatmu karena kau nggak tahu. Berbeda dengan saya bahas Bibelmu karena saya tahu. Buktinya saya ngajarin kamu tadi tentang Roma, kau nggak tahu. Kau kaget kan? Ternyata di situ dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Kaget kau kan? Makanya jangan cuman kalkulator kau pegang. Sian deh loh. Mau membahas Islam. Saya udah cari Maryam 334 nggak nemu saya. Memang nggak ada. Masa ada Nggak nemu. surah Maryam ayat 334? Gimana ceritanya? Surah Maryam itu hanya sampai kepada ayat 90 berapa itu? 98. 98 ya? Iya 98. Iya. 334 kalah-kalah surah Al-Baqarah. Itu malah asah. Oke kan dah di ini dulu diarahkan dulu yang lain. Saya ibadah sejenak. Iya. Mestinya dijawab dulu pertanyaannya Bang Juma itu baru Anda bertanya. Coba Aduh, Pak Pendeta. kenapa Pak Pendeta, kalian ikut takut sekali? coba Anda buka Main ke dulu situ. surah Maryam. Surah Maryam Iya. 334 coba dibuka. Saya tadi cari nggak nemu 334 nggak ada. Makanya dengerin surat Maryam nomor 33 dan 34. Kamu Saya bilang tadi tanya 334 itu. kok. Iya, makanya saya bilang nomor 33. Tadi kau bilang dan 334. Enggak, Kamu tadi 33 dan ngomong 34. 334. Nah, sekarang coba baca Kamu tadi- surat Maryam. Surat Maryam 33 dan 34. Acuh. Enggak. Mestinya pastor, kamu kan ini pastor nih. Atau pendeta, jemaatmu banyak yang monitor gitu loh. Mestinya gitu ya. Mestinya kamu ini naik mencerminkan kamu seorang pastor atau pendeta gitu. Ya jujur gitu loh. Kalau ditanya jawab dulu. Habis itu baru kau bertanya. Saya akan menjawab pertanyaannya setelah saya bertanya. Gimana coba itu? Ilmumu sampai mana gitu loh diskusi. Dan tidak mau mengakui kesalahan. Mestinya mohon maaf. Tadi saya salah sebut. Maksud saya itu surah Maryam ayat 33 dan 34. Itu baru elegan pastor.
Kalau begini caramu ini, waduh. Mohon maaf, jemaatmu akan meninggalkanmu dan perpuluhanmu. Waduh, selesai sudah. Kamu mau makan apa? Oh, dulu. Naik di sini yang elegan. Kalau keliru berbicara ya keliru, jujur, gitu. Silakan Ustaz Tata, maksudnya surah Maryam 33-34 gimana Ustaz Tata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Gurunda dan Beliau ibadah dulu sejenak. Oke. Ya. Silakan Ustaz. Surah Maryam 33 Ya, jadi dan 34. surat Maryam 33 itu sama dengan ayat 15-nya. Ini kan ibaratkan dulu Allah menceritakan tentang Nabi Isa, dia berdoa, juga membuktikan siapa dirinya. Maka nyambungnya dari 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Lalu wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku di dunia. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Baru wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga, ini doa, dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi karena dia manusia, ya sadar bahwa hidup itu 3 fase memang. Fase kehidupan di dunia, kematian, dan bangkit di mahsyar. Nah ini, Isa ini berdoa seperti itu, agar supaya dia itu kesejahteraan bukan hanya hidup doang, tapi nanti ketika meninggal, bahkan ketika Allah bangkitkan lagi di mahsyar. Nah sekarang Yesus ini sama seperti kita ini. Fase pertama masih. Karena dalam Al-Quran itu barrafahullah. Allah angkat dia hidup-hidup. Berarti Isa kedudukannya masih fase pertama. Karena belum meninggal dia seperti kita. Gitu maksudnya jadi itu. Jadi doa seperti kita sekarang kan doa kayak gitu. Gitu. Oke. Oke. Tadi ada yang dibahas mengenai Nabi Daud ya. Mereka mengakui ada di sana ada nabi yang bersinah begitu. Di Al-Quran ada nggak sih nabi bersinah? Jadi dalam Al-Quran itu semua para nabi itu sangat dimuliakan. Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum. Jadi umat Islam tak boleh membeda-bedakan para nabi. Makanya oleh Allah disuruh sholawat. Wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Karena mulia di hadapan Allah. Kita wajib memuliakan Isa alaihissalam, Daud alaihissalam. Kenapa kau disalawatin? Menandakan kita itu memuliakan. Tidak ada nabi, oh jangankan berzina, wah mereka maksum. Ya. Jadi itu Allah tidak akan salah memilih para nabi itu, gitu. Cuma di kitab mereka, oleh keimanan mereka ada nabi-nabi yang melakukan inilah, itu gak bener, gitu. Apa perbedaan alaihissalam dengan sallallahu alaihi wasallam Pak Ustaz? Ya sama-sama sholawat alaihissalam ya, baginya keselamatan. Nah kenapa Nabi Muhammad pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli salim alaih. Nah itu karena memang beliau ini ibaratkan beda sendiri. Karena ibaratkan pangkat presiden diutus untuk seluruh dunia. Sedangkan nabi-nabi yang lain hanya untuk satu kaum. Ya tentu saja beda sholawatnya, tapi sama artinya sholawat gitu. Gitu doang sebenarnya. Oke. Ya artinya semua nabi itu
adalah nabi terhadap kaumnya masing-masing, Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin. Itu perbedaannya Pak Ustaz. Mantap. Jadi nggak boleh ya kita mengklaim atau dalam pikiran kita bahwa ada nabi berbuat yang aneh-aneh zaman dulu, apalagi menyalahi perintah Tuhan gitu ya Pak Ustaz ya. Nggak ada. Semuanya itu kita muliakan, dan perintah Allah untuk memuliakan para nabi itu. Tadi dia mau bawa ke sini Pak Ustaz, katanya Nabi Isa itu katanya udah wafat. Yang ayat tadi yang Pak Ustaz jelaskan itu, emang Nabi Isa itu udah wafat? Apa gimana Pak Ustaz? Ya enggak, dalam Islam itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dia tidak mati disalib, dibunuh, akan tetapi yang mereka salib itu orang yang Allah serupakan udah. Lalu kemana Isanya? Barrafahullah. Allah angkat dia hidup-hidup tanpa kematian. Kenapa dia diangkat hidup-hidup kok tidak dimatikan? Karena dia itu masih ditugaskan lagi oleh Allah. Makanya ketika kita ditanya, tahta kenapa bukan nabimu, bukan Musa yang turun lagi nanti di akhir zaman? Kenapa harus Isa? No, karena Isa memang belum mati. Ya andai kan dia mati, tidak mungkin dia diturunkan lagi, muncul lagi. Justru Allah angkat hidup-hidup karena dia masih mau ditugaskan lagi. Ibaratkan gini. Terus ada lagi gini. Kenapa cuma Nabi Isa dalam Al-Quranmu? Dia itu terkemuka dunia dan akhirat gitu. Loh, karena cuma Nabi Isa yang oleh umatnya dilecehkan, dikatakan anak zina lah, dikatakan harus mati dibun-bun lah, ditelanjangin gitu tuh. Makanya ayat itu untuk menegur orang Wahyudi. Kenapa kamu Wahyudi menolak bahkan menghina utusanku? Padahal dia sama seperti nabi-nabi yang lain, seperti Musa, terkemuka dia gitu. Jadi kalau dikatakan gini, kenapa bukan ada Musa atau Nabi Muhammadmu terkemuka di dunia? Loh, karena Nabi Muhammad dimuliakan oleh umatnya. Nabi Musa dimuliakan oleh umatnya. Untuk apa? Ibaratkan gini, Bang Juma ngutus saya ke Papua, lalu ngutus Bang Handi ke Jawa, dan ngutus Bang Kian ke Sumatera. Saya berhasil di Papua. Terus Bang Handi berhasil di Jawa. Bang Kian ditolak dia, bahkan mau dibunuh dia. Akhirnya Bang Juma bilang, "Hei orang Sumatera, kenapa kamu menolak Bang Kian? Ya, bahkan menghina, mau dibunuh, padahal dia itu sama seperti Handi tahta yang aku utus," ibaratkan gitu. Lalu orang bilang, "Bang Juma, kenapa cuma Bang Kian Santang aja yang dipuji-puji sama engkau?" Loh, karena hanya dia yang ditolak. Kalau tahta berhasil. Ya untuk apa saya bilang gini, Papua, nasibnya tahta itu, loh, wong saya sudah bagus kok. Sudah berhasil saya. Nah, tentu saja yang diingatkan itu orang Sumatera. Karena dia yang menolak utusan Bang Juma, yaitu Bang Kian. Padahal tiga-tiganya sama-sama utusan. Jadi kalau dibilang, kenapa cuma Bang Kian, Bang Juma? Yang dikatakan, padahal Kian Santang ini juga mulia. Loh, kenapa bukan tahta? Loh, tahta udah berhasil dimuliakan oleh Papua. Bang Handi juga sama. Ya makanya dalam Al-Quran itu, karena Nabi Isa ini dilecehkan, ditolak, mau dibunuh oleh Sriwil, akhirnya oleh orang Islam, oleh Allah diberitahu, kenapa kamu Sriwil menolak utusanku? Padahal dia terkemuka, sama seperti nabi-nabi yang lain, yang aku utus. Nah gitu. Jadi tidak ada Tuhan mengutus Tuhan ya Pak Ustadz? Ya tidak, karena utusan itu apa utusan itu? Manusia yang diberi wahyu, yang mana wahyu ini wajib disampaikan. Karena mempunyai kewajiban, berarti punya umat. Nabi Isa untuk Sriwil, Ali Imran 49. Nabi Muhammad untuk seluruh alam, Al-Furqan ayat 1. Kalau Nabi, manusia yang diberi wahyu tapi tidak wajib menyampaikan, maka tidak punya umat. Nabi Khidir gitu. Kenapa tidak ada umatnya? Karena Nabi dia, bukan utusan. Nah kalau utusan pasti punya umat, karena punya kewajiban menyampaikan. Oke Pak Ustadz, kita sambut dulu nih saudara Putra nih. Putra datang ke sini, ada yang mau disampaikan?
Dibuka mic-nya Putra kalau mau bicara. Ya, shalom saudaraku. Ada yang mau ditanyakan tentang topik ini? Oke, terima kasih. Saya mau tanya sesuai tema saja, saudara. Tema apa yang Anda mau bahas? Kata Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Kata saudara, aku dan Bapa dua. Itu maksudnya gimana ya? Bisa dijelaskan nggak? Silakan dijelaskan Ustadz Atta. Yesus dan Bapa dua atau satu? Jadi aku dan Bapa dua itu pertama Yohanes 5:26. Sama-sama mempunyai hidup masing-masing. Atau Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Allahku dan Allahmu. Kata-kata mau pergi berarti kan dua. Ibaratkan gini, saya akan pergi kepada Bang Juma. Berarti saya dengan Bang Juma ini dua. Kan gitu. Aku akan pergi kepada abangku Bang Juma. Berarti saya dengan Bang Juma sosok yang berbeda. Ya kan mau pergi. Lalu kalau ditanya, Yesus ada di mana Bapakmu? Di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Kalau kamu meminta apapun itu, dua orang meminta kepadanya, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di langit. Ya, berarti kan dua, berarti kan? Yesus dan Bapa dua. Gitu. Itu Putra. Ada yang mau diluruskan? Kita Silakan. menyatakan tadi betul bang. Abang kan Yesus diutus, dia bersaksi aku dan Bapa adalah satu. Berarti dia berdoa kepada bapaknya dan saudara berkata bapaknya dua. Itu di mana bapaknya dua? Saudara berdoa kepada bapak siapa lagi nih? Nah, Bapak Bukan itu kan Bapak yang Bapak itu kan Tuhannya Yesus. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhan langit dan bumi itu? Di langit. Matius 18:19. Ibaratkan gini, saya kan punya Tuhan Allah. Lalu saya mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi. Berarti kan Allah itu Tuhanku. Sama seperti Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti kan dua kan? Bapa sebagai Tuhan, Matius 11:25. Yesus sebagai utusan, Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Nah itu. Iya saudara. Saya percaya perkataan saudara. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang yang tidak berdosa, melainkan orang yang berdosa, dan dia akan memberikan Sukron. Roh Kudus, gitu. Roh Kudus itu seperti apa saudara? Roh Kudus itu kalau kita baca datanya, dia ini menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Coba Yohanes 16:12 ya. Atau gini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Coba, siapa ini? Dia menyampaikan loh. Apa yang dia sampaikan, sesuai dengan apa yang dia dengar. Siapa sosok ini? Coba, terus apa yang didengar? Misal orang Kristen mengatakan ada Roh Kudus. Ingat ya, Roh Kudus di sini dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Pertanyaannya, apa yang dia sampaikan? Apa isinya? Jangan-jangan ini cuma omong doang ini, tidak ada bukti ini. Yang dia ngomong tentang Bapa, macam dua Bapa ini di dalam Yohanes 8-nya tentang keturunan Abraham yang berasal dari Allah dan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Itu bapaknya ada dua. Emangnya ada manusia yang bukan berasal dari Allah? Ada nggak? Iya ada. Siapa? Manusia yang tidak suci. Siapa itu yang tidak suci itu? Iya. Saya nggak tahu, tidak bisa menuduh saya, sebab orang ada kejahatan dan kebaikan itu di situ kita bisa mengetahui orang yang baik yang berasal dari Allah dan orang yang tidak baik yang berasal dari Allah tapi tidak mengenal Bapa dari
keturunan gitu. Salah, orang itu mau dia suci atau tidak ya tetap yang menciptakan itu Allah. Bahkan dalam Efesus 3 ayat 9, Wahyu 4 ayat 11, ya, di situ bahwasannya, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berasal dari Allah, itu gak ada. Semuanya Dia yang menciptakan. Jadi kalian ini melawan Bibelnya sendiri, kalian ini. Mau ngomong Ya, apa? ada ayat Alkitab menyatakan begini Pak Ustadz, ada ayat Alkitab mengatakan janganlah kita mempersalahgunakan kasih karunia Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu kan satu ya, aku dan Bapa adalah satu gitu. Kenapa bisa jadi dua gitu? Saya juga aneh loh dengan teks ini. Kata-kata satu itu bukan satu oknum. Sama dengan gini loh, Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Aku, Bapa, mereka satu. Bahkan di dalam Yohanes 14:20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Aku, kamu, Bapa satu. 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 1 ayat 13. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Kamu di dalam Allah anak-anakku. Yohanes 17 ayat 14. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi data-data kayak gitu tuh banyak. Bukan hanya untuk ke Yesus satu itu, untuk ke mereka juga. Apakah mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapa dengan Yesus? Ya, jadi tidak gitu caranya itu. Kamu ini pakai satu data diklaim Tuhan, padahal data yang lain banyak. Yohanes 17:21, Yohanes 14:20, 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes 4:13. Di sini juga mereka satu dengan Bapa, dengan Yesus. Terus. Ya, saudara coba bisa menjelaskan tentang antikristus. Tadi saudara sudah bilang tahu tentang jalannya menuju kepada Bapa dan menceritakan jalan menuju kepada Bapa dan menceritakan tentang kerajaan sorga. Carilah dahulu kerajaan sorga dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Coba saudara jelaskan tentang antikristus Ya, dan antikristus itu ya tadi sudah Kristen. jelaskan. Antikristus itu Kristen. Arti antikristus itu apa? Tidak mengimani yang Yesus sampaikan. Berarti kan anti. Sama seperti umat Islam. Kalau umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad, berarti anti Nabi Muhammad. Kalau umat Islam mengatakan Tuhan itu lebih dari satu, berarti anti Nabi Muhammad. Sama seperti Kristen ini anti Kristus. Karena Yesus mengenalkan Tuhan itu satu, Markus 12:29, enggak, Tuhan itu tiga. Kata Yesus, dia manusia menerima firman, Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Kata Kristen, enggak, kamu ini firman jadi manusia. Jadi antikristus itu Kristen. Karena mereka ini yang menyimpang ajaran, yang menyimpang dengan ajaran Yesus kan Kristen. Jadi Kristen ini kalau kita pakai Bible, 100% perusak ajaran Yesus. Balik. Bukan pengikut. Iya, saudara. Coba saudara baca ini. Saya tidak mengatakan sendiri ya. Saya bersaksi tentang Dia yang mengutus aku. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kepada Dia yang mengutus aku. Ini tentang tema, saudara. Iya, bersaksi. Iya. Bahwa Dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan, utusan kan? Ya, kau percaya Yesus sebagai yang diutus Bapa? Nah iya, memang umat Islam percaya bahwa Yesus utusannya Bapa. Berarti saudara Kristen? Loh ya enggak, yang kalau Kristen kan perusahaan ajaran Yesus, mengatakan Yesus Tuhan. Berarti antikristus si Kristen ini. Yang benar kan Yesus di sini menceritakan tentang Bapa, saudara. Di sini keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah itu siapa itu?
Ya semuanya berasal dari Allah. Emangnya ada manusia yang tidak berasal dari Allah? Bahkan Ini Yesus ini keturunan, sama. ini bukan saya yang mengatakan. Iya. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Oke. Allah itu. Oke, Yohanes yang kalau ada mengatakan. keturunan Dari yang Yohanes. tidak berasal dari Allah, berasal dari siapa? Ya, berasal dari Bapak Abraham ya. Dari siapa? Berasal dari Bapak Abraham, nubuatan tentang Mesias. Ini. Saudara Anda pernah baca ini- perjanjian lama enggak? Anda ini keliru. Halo saudara. Saudara pernah baca perjanjian lama tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah enggak? Gini bang, Anda kalau mau bahas itu, Saudara hanya mencari tentang Yesus saja yang gini, diutus tak kasih supaya- tahu ya, tak kasih tahu dengan data. Ada dua manusia di zamannya Yesus ini yang Allah berikan anak. Padahal dua wanita ini mustahil punya anak. Tapi karena Allah kuasa diberikan. Pertama, seorang Elizabeth mandul, mustahil punya anak dia. Lukas 1 ayat 7. Yang kedua Maria, mustahil punya anak, kan dia perawan. Lukas 1:27. Maka caranya Allah memberi anak, Allah mengutus malaikat dulu kepada Elizabeth, Lukas 1 ayat 11. Kepada Maria, Lukas 1:26. Dan anak yang dilahirkan itu kenapa dipenuhi Roh Kudus? Dua-duanya. Elizabeth ya penuh dengan Roh Kudus, Lukas 1:15. Maryam sama, Lukas 1:35. Tapi Anda cuma fokus ke Yesus. Padahal Yesus dengan Yohanes ini sama-sama lahir dari wanita yang mustahil punya anak. Yang satu perawan, yang satu mandul. Tapi karena Allah itu kuasa, diberikan anak dua-duanya. Dengan cara Ya, baik. Allah mengutus malaikat memberitahu. Tema kan aku kan Yesus dan Bapa itu kan ada dua. Bapa itu siapa? Katanya Tuhan Yesus. Ini Bapa itu keturunan Tuhan Abraham langit yang dan tidak berasal bumi. dari Allah. Matius Saya akan 11:25. bacakan nih saudara. Saya akan membacakan dulu biar kita masuk tentang Bapa ini. Kata Apa Yesus Bapa kepada ini? mereka, jikalau Apa Allah Bapa itu? adalah Bapamu, dengar dulu saudara. Hmm. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, Kamu benar. percaya Dia diutus. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Tanda tanya ini. Sebab kamu tidak mengenal, mendapatkan firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu. Ini bapaknya ada dua nih, Bapak Tuhan Yesus dan Bapak Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Gitu saudara. Ini bapak ada dua loh. Oke, udah. Apa nih? Jadi ayat yang kamu baca itu menandakan Yesus ini mau dibumbun rencana iblis. Makanya, jadi gini, masalah penyalipan itu kalau Islam berpihak ke Yesus bahwa dia itu tidak mati disalib. Tapi kalau Kristen, Wahyudi, Iblis bersepakat bahwa yang disalib itu Yesus. Nah, jadi kalian ya Kristen, Iblis, Wahyudi bersepakat bahwa Yesus ini orang terkutuk. Padahal ayat yang barusan kamu baca, kalau bapamu Abraham, seharusnya kamu menyayangi aku, bukan membunuh. Karena kalian ingin membunuh aku, berarti Iblislah bapakmu. Berarti yang menginginkan Yesus mati ini Iblis. Ya, bukan Tuhan. Kalau kemauan Tuhan apa? Dikasihi, inilah anakku yang kukasihi. Kan dikasihi, tidak mungkin kan dibunuh kan? Berarti jelas ayat yang barusan kamu baca itu bahwa Yesus mau disalib itu bukan menebus dosa, tapi keinginan iblis. Kalau dipaksa menebus dosa, ya tebus dosa kepada iblis. Jangan kepada Tuhannya Yesus. Wong Tuhannya Yesus menginginkan Yesus ini disayangi, bukan untuk dibun-bun. Gitu. Jadi kalian ini berpihak kepada iblis. Ya, makanya Coba kalian ini kebangkitan ini. Jikalau dia tidak mati, tidak ada kebangkitan. Ya, siapa yang membangkitkan? Belajar.
Siapa yang membangkitkan dia? Yesus Kristus. Ini Ya saya kuburannya. nanya, yang membangkitkan Yesus siapa? Ya, saya akan baca ya. Nisilambe. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Tanda tanya. Yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ini tentang kebangkitan. Nah, Yesus itu siapa yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus adalah Roh Allah itu sendiri di dalam Di mana dia. datanya? Datanya di mana? Ya sabar ya, saya cari dulu ya. Ini Alkitab banyak ini. Oh, yang membangkitkan Roh. Oh, itu kamu Kisah Para Rasul 2:32 aja bukan? Kisah Para Rasul 2:32, Kisah Para Rasul 3:15. Nah, di situ coba siapa yang membangkitkan? Ini kita lambungnya Yesus. Sabar. Ini ayatnya ini banyak sekali ya. Bukan di Yohanes saja, ada di Matius, Markus. Ya, Kristen tidak ada. Tidak ada yang paham Bible Kristen itu. Bingung itu ya. Ini kita buka dengan ayat. Kau hanya Ya, berbicara. coba kamu nanya ke saya tidak usah buka ayat Kau kayak sudah ada kamu. data, kau hanya berbicara. Oke, Mana coba, mau coba, ini tak kasih tahu datanya. Kisah Para Rasul coba. Kisah Para Kalau Rasul saya berbicara 2:32 juga coba baca. paling aku bilang, kau cuma ya biasa, film. Kamu ya tak kasih tahu ayatnya, tapi kamu gak mau. Ini ada Kamu mulia tidak paham ini, itu. saudara. Jangan kerasukan Ini dulu. tak kasih 4 ayat ya. Kisah Para Rasul 2:32, Kisah Para Rasul 3. Hanya sekali ayatnya di kisah para rasul. Kisah Di Para Matius Rasul di sebelah mana? 5:30. Roma Kau 10 bilang di ayat Matius sebelah mana? 9. Coba. Ya coba. Ini tak kasih 5 ayat ya. Pertama, Kisah Para Kisah Rasul para rasul aja yang 2:32. kau hafal. Di Matius nggak hafal. Gimana Ya, kau? ya udah silakan. Kamu mana datanya mana? Kebangkitan Yesus lagi nih di Matius. Siapa yang membangkitkan Yesus? Di Yohanes. Yang membangkitkan siapa? Yang membangkitkan siapa? Yang membangkitkan Yesus Kristus adalah Roh Allah itu sendiri. Di mana datanya? Aku dan Bapa Di adalah mana satu. datanya? Inilah Roh Allah yang tidak bisa Di mati. mana saudara. datanya yang membangkitkan Yesus Roh Allah? Di mana? Dia bangkit sendiri. Di mana Dia punya Roh datanya? Kudus. Di mana datanya? Ya sabar, kau lihat ya. Kamu Nah, tak masa kasih 5, kamu tak kasih 5 data, tidak mau. Saya Mau kasih mencari juga, sesuatu yang tidak ada. Gimana sih kamu ini? Yang tidak ada kamu cari, yang ada 5 kamu tidak mau. Yesus kuburnya, kebangkitan Yesus saya baca ya. Setelah hari Sabat lewat Siapa yang membangkitkan menyingsinglah Yesus? fajar pada Woi, hari pertama yang minggu membangkitkan itu. Yesus siapa? Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria ini ada 2 nih. Pura-pura Yang kau bilang Maria 1. Pura-pura ada denger ya. Menonggor kuburan itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab ada malaikat Tuhan turun dari langit dan kata ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar. Penjaga-penjaga yang menjaga kubur Yesus itu gentar, ketakutan, dan menjadi setiap orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab kamu tahu kamu mencari Yesus. Mencari Yesus ini. Sabar, kabur. Mencari Yesus membangkitkan Yesus yang siapa? disalib itu, yang mencari Yesus Gak yang nyambung, disalib gak itu. Ini nyambung, mereka gak sudah nyambung. katakan. Gak Dia nyambung. tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yang Sama membangkitkan seperti Yesus telah siapa? dikatakannya, marilah Ini tak kasih ayat, lihatlah tak kasih ayat, tempat tak ini kasih ayat. terbaring. Aduh, kopok keluar. Coba baca Kisah Para Rasul 2:32 coba. Matius saja kau nggak percaya, gimana kau mau Tidak percaya ada kisah di para situ. rasul? Tidak ada keterangan bangkit sendiri atau dibangkitkan. Tidak ada. Kau baca, kau tidak tahu baca kan? Kau baca, ini kebangkitan atau kematian? Ya, siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Makanya saya kalau baca jangan foto-foto. Itu Dikasih salah satu ayat dari yang jelas tahu. gak Kita mau? pakai data banyak ngomong, capek gue. Dikasih ayat yang jelas. Tak kasih 5 data. Gak boleh. dia waktu itu. Kau itu seperti antikristus kau itu. Tak kasih 5 data jelas.
Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, Ya, Kisah baik. para Rasul 2:32. Saya tidak akan pakai Alkitab, tapi saya akan pakai jalan Kristus, saudara. Saya tanya kau, di mana ayatnya tertulis bahwa Kristen yang dibenarkan dalam iman yaitu di dalam Kristus? Oke, saya akan pakai data bahwa Kristen ini menyesatkan ajaran Yesus. Ya, Pertama, dia buka Google. Markus, itu. Dia buka oke. Google. Ya, Markus kita- 12:29. Dia buka Google. Hukum yang saudara. Saya tahu kau kehidupannya AI. Gantian Kalau pula. saya Ini pakai kehidupannya data rohani, semua ini. saudara. Pakai data semua ini. Gimana? Nggak mau gantian dia, nggak mau gantian. Kecuali kalau mau gantian diskusinya, ngomongnya nggak mau gantian, baru saya pertahankan. Kalau nggak mau gantian ngapain? Di atas mau ngapain? Mau adu congor, nyerocos? Ini ada Bang Indra. Bang Indra Muslim apa Kristen? Indra. Assalamualaikum. Saya Muslim. Oh Muslim, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Kai Muslim apa Kristen? Ya ada yang mau disampaikan Bang Indra. Mau bertanya sih karena ini mengganjal dalam pikiran saya. Anda mualaf? Sebelumnya kita sekeluarga Kristen. Oh iya. Lalu pada saat usia 3-4 tahun kalau nggak salah kita sekeluarga dibawa masuk Muslim oleh ayah. 2 tahun setelah Muslim ayah meninggal, terus kita tercerai-berai itu karena mama dipaksa lagi untuk masuk Kristen. Mama nggak mau, akhirnya dia kabur dari kampung merantau. Nah, alhamdulillah setelah sekian puluh tahun kita pisah, yang 6 bersaudara akhirnya ketemu, dan sekarang dari 6 bersaudara itu hanya 4 kami yang masih bertahan sebagai Muslim. 2 saudara saya yang lain itu sekarang masuk Kristen lagi. Yang jadi pertanyaan saya, apakah 2 saudara saya ini sudah digolongkan pada murtadin atau seperti apa? Dan kira-kira seharus seperti apa yang bisa saya lakukan untuk kedua saudara saya ini, karena sudah berkali-kali saya mencoba untuk mengajak, tapi akhirnya kita kayak bertengkar, jadi ya sayanya stop gitu. Ya, pertama kalau sudah pindah berarti ya murtad intinya ya. Yang kedua, ya pokoknya doakan saja. Misalnya diajak baik-baik malah bertengkar, ya sudah, yang penting sudah berusaha lewat doa sudah. Doanya itu ya yang gampang, bahasa Indonesia lah. Ya Allah, berilah hidayah kepada saudara-saudaraku sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada aku ya Allah, gitu. Ya usahanya cuma itu doang, udah doa. Dan tetap berbuat baik lah, nggak usah kalau sekiranya bertengkar diingatkan, ya nggak usah, pakai doa aja lah. Atau andaikan seneng dialog, enak suruh nonton Bang Juma gitu ketika dialog, karena tidak akan bisa Kristen mengalahkan umat Islam itu kalau dialog pakai data, itu udah gak bisa, memang sangat gak bisa ya, karena mereka ini di dalam ajaran inti saja sudah berbeda. Kalau Islam kan enak, segala sesuatu itu pakai data Al-Quran. Tuhan itu Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang esa, qul huwallahu ahad. Yang tidak bisa kita lihat, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Dialah pencipta langit dan bumi, Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Sembahlah Allah, An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nabi Muhammad adalah seorang utusan dan penutup para nabi, Al-Ahzab ayat 40. Ya. Nah, Yesus kan sama. Yesus utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 7 ayat 17 ayat 8. Terus mentuhankan Allah satu-satunya, Yohanes 17:3, Markus 12:29. Jadi tidak bisa dirubah, ini data sudah. Terus mau dipaksa jadi Tuhan, tidak ada data. Ya, makanya satu-satunya, andaikan orang-orang Kristen ini nonton debat, contohnya apologet Bang Juma gitu, pasti mereka terbuka sendiri. Gitu. Kalau cuma dikasih tahu sulit. Langsung sering lah nonton debat itu.
Nah, kita kan pakai data. Iman itu bukan hanya imani saja, harus sesuai. Misalnya gini, saya mengikuti Nabi Muhammad, apa yang saya ikutin? Semuanya. Tentang ketuhanan lengkap dalam Islam, perintah lengkap, kerjakanlah sholat, hakimi sholat, torofaina harwa zulafa minal lail. Oh, berarti ada perintah sholat, kami sholat karena pengikut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, oh perintah puasa, kami puasa karena ini perintah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, oh perintah haji bagi yang mampu. Nah, kalau jadi Islam itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada data, tidak akan dilakukan. Baik tentang ketuhanan, tentang syariat, akidah, akhlak, perintah, larangan, semuanya ada datanya. Kalau mereka tentang ajaran inti loh, tidak ngerti mereka. Padahal Yesus mengatakan hukum yang terutama, dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Masih aja ngomong 3, padahal ajaran inti itu. Gitu bang. Jadi abang yang penting berdoa, usaha berdoa ya. Kalau bisa diajak ngomong baik-baik ya ngomong tidak masalah. Kalau sudah tidak bisa ya tetap berdoa saja. Iya. Gitu. Kadang sih pertikaiannya kayak kalau berkunjung ke rumah, tentu saya nggak akan mau makan gitu kan. Nah itu kadang itu pertikaian yang lebih sering gitu, maksudnya pertengkaran yang sering karena saya nggak mau makan di rumahnya. Kalaupun makan di rumahnya saya minta dibelikan nasi di luar gitu kan. Itu sih. Mantap. Ya makasih Pak Ustadz jawabannya. Jadi cuman itu yang bisa saya lakuin ya. Ya benar bang, kalau bisa saudaranya yang itu suruh kesini aja, suruh diskusi di sini aja bang. Ya mudah-mudahan ada. Atau kalau nggak mau suruh nonton, kasih link-linknya Bang Juma itu, atau apologet Islam ya, kirimkan linknya. Ayo nonton debat bareng gitu. Sering, Ya tapi hubungan abang sama mereka masih baik bang? Baik. Ya kalau baik mah udah kirim aja link video-videonya bang. Baik-baik aja, cuman kalau kayak saya disuruh untuk main ke rumahnya atau nginap itu saya gimana caranya menghindar gitu ya, karena betul, saya takut menyakiti hatinya gitu. Bahkan kayak saya nggak mau minum air atau saya nggak mau minum makan di piring mereka gitu kan. Kalau saya ke sana saya bawa aqua sendiri, beli aqua sendiri atau beli makan sendiri, itu kayak terkadang mereka tersinggung gitu. Itu aja sih. Ya setuju, saya bagus itu bang. Lebih baik menghindari aja ke sana, bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali nggak apa-apa silaturahmi. Kalau selain itu sih ya hubungannya baik-baik aja. Baik aja. Kalau saya lebaran mereka ucapin, tapi kalau saya sih nggak mau ngucapin. Iya jangan ngucapin, masa abang ngucapin selamat hari raya Tuhan, kelahiran Tuhan gitu. Masa gitu bang, nggak boleh itu. Suruh diskusi aja bang, ajak ke sini bang sekali-kali bang. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti ada hidayah, bisa mereka saya ajak. Sering sih saya kasih link YouTube-nya Bang Zuma, saya share aja, nggak tahu ditonton apa enggak. Ya kalau bisa abang telepon suruh diskusi di sini. Ya, kakak saya nomor 2 dan adik saya paling kecil di bawah saya pas. Nah itu mereka balik memeluk agama Kristen. Baik Pak Ustadz, makasih jawabannya. Saya izin turun. Makasih ya, siap Bang Hos. Siap. Saya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman Aliteng yang mau diskusi ya, silakan naik ke atas. Temanya ini, aku dan Bapak adalah 2, kalau ditambahin 1 Roh Kudus jadi 3. Ayo, buat teman-teman yang ingin membela Yesus, silakan naik. Buat para pembela Yesus ya, silakan naik. Ini yang naik kebanyakan yang muslim semua, tolong dong.
Kayaknya mereka udah pada nggak ada, moderator di ini aja, dicentangin aja. Soalnya agak nge-lag ini kalau berjajar gitu. Saya scroll-scrollnya berat, susah. Ini lambenak agak lo ngapain lu ah? Mau minta naik? Nggak usah naik. Ya lu. Ayo, God Army. Muslim apa Kristen God Army? God Army, si kembar. God Army, si kembar, Muslim apa Kristen? Wah, kayaknya kepijit. Banyak yang kepijit kayaknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berbagi ya, berbagi ilmu, terutama untuk memperkuat akidah Islam kita. Dengan penjelasan lugas Bang Juma, Ustaz Tata ya, kita sebagai Muslim tentu ada hikmahnya dong, pasti itu. Terutama mengenai kisah-kisah para nabi. Di Islam itu nabi itu sangat kita muliakan. Terus mengenal siapa sang pencipta itu. Yang paling sering dibahas adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau tadi Ustaz Tata mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke sisi Allah dan akan kembali melaksanakan tugasnya dan akan diwafatkan dan dibangkitkan. Nah, tugas-tugasnya itu adalah akan seperti apa Ustaz? Mematahkan salib, membunuh babi dan seterusnya begitu. Dan tentu akan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi dia datang Ustaz ya, tidak membawa ajaran baru, tapi menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Gitu ya teman-teman ya, itu harus kita pahami. Inilah hikmahnya kalau kita berjamaah di sini. Fungsinya ada Ustadz di sini, ada Panglima Apologet Bang Juma, ada saya, ada Bunda Rama, ada Akang yang buka komal begitu. Top ya teman-teman ya. Nah sekiranya ada kata-kata hilap kata, biasalah dinamika diskusi, ya kita saling memaafkan. Kita tetap menjaga kok silaturahmi antar umat beragama ya, toleransi tentunya. Mantap. Gitu. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami, tidak boleh saling mengganggu. Siapapun di luar sana mengganggu orang beribadah itu dilarang. Di samping melanggar undang-undang, ya melanggar juga ajaran Islam. Orang silakan pergi gereja, silakan bernatal 25 Desember. Umat Islam gak boleh mengganggunya karena itu hak mereka. Itu hak iman saudara kita Kristen gitu. Itu sih teman-teman, semoga tercerahkan. Ya, kebenaran hanya milik Islam, yang salah cuma Kristen. Ini ada Cangek. Bang, open cam tapi nggak buka mute bang, nggak ngomong bang. On cam maksudnya apa ya? Dia on cam maksudnya apa? Nabi Isa alaihissalam datang yang kedua kali itu untuk apa Pak Ustadz? Sebagai apa dia? Ya pertama kata-kata membumbun B2 maksudnya menyampaikan keharamannya. Karena ada orang ngaku-ngaku pengikut dia tapi doyan B2. Padahal kan sangat dilarang. Kalau dalam Bible itu kan Imamat 11 ayat 7, Ulangan 14 ayat 8. Kalau dalam Al-Quran itu Al-An'am 145, An-Nahl ayat 115, Al-Ma'idah ayat 3, Al-Baqarah 173. Itulah haramnya B2. Nah makanya kenapa dia nanti membumbun, bukan membumbun cari gitu, enggak. Menyampaikan siapa orang-orang yang mengaku pengikut saya. Ngomong pengikut saya, tapi doyan B2, enggak nyambung. Lalu mematahkan salib, maksudnya apa? Ada orang mengaku pengikut dia, lalu membangga-banggakan salib, seakan-akan dia mati di salib, ajarannya tri. Maka dipatahkan itu menolak. Saya tidak pernah mati di salib dan ajaran saya tauhid. Gitu.
Terus Ya, ini- Hatman Adelan gitu. Oke, lanjut Kang. Ya, ini Lambenak, lu Putra, lu kalau ngeyel kayak tadi, gua kick lagi Putra ya. Gak usah ngeyel nih. Ya, saudaraku, jikalau dia Gak ada saudara-saudara lo. Kalau mau diskusi nih. Nih, temanya nih, aku dan Bapak dua. Aku dan Bapa dua itu dalam Alkitab menceritakan tentang Bapa iblis dan Bapa dari Tuhan Allah ya. Ada itu dalam Yohanes juga itu kayaknya tuh. Pak Lambe gini ya. Yesus itu manusia. Kalau Bapak itu manusia nggak? Kita modal berbicara atau kita modal buka ayat, saudara? Saya ulang kembali ya. Apakah Yesus manusia? Silakan jawab. Manusia. Baik. Apakah Bapak itu manusia? Bapa itu adalah Yesus itu mempunyai Roh Kudus itu sang surga. Saya nanya kembali. Saya bahasa Indonesia nih. Apakah Bapak itu manusia? A. Manusia. B. Bukan. Oke, bisa saya yang menjawab, Pak Ustaz? Yesus diutus. Satu-satu dulu. Lambe dulu ya. Saya ulang nih. Satu-satu jangan diganggu lambenya. Pak Lambe, apakah Bapak itu manusia? A. Manusia. B. Bukan manusia. Kau tanya tentang roh atau tentang manusia? Saya ulang kembali. Apakah Bapak itu manusia? A. Manusia. B. Bukan manusia. Oke, saya yang bertanya, apakah Bapak itu manusia? B atau manusia? Tanya di bawah aja. Turun di bawah. Saya kalau nggak ngerti nggak ngerti bahasa Indonesia ya percuma gitu loh. Karena saya mau pakai bahasa Inggris. Saya belum menguasai bahasa Inggris gitu. Nah, ini siaga. Temanya ini, aku dan Bapak dua. Aku dan Bapak dua. Lu kalau mau menjelaskan aku dan Bapak satu, jelasin di mana aku dan Bapak satu. Ya, karena Bapak itu ya anaknya Yesus. Bapak anaknya Yesus, ini makin longor ini. Mana ada Bapak itu anaknya Yesus? Aduh. Maksudnya Bapak itu kapan Yesus beranak? Anaknya itu Yesus. Bapak itu anaknya Yesus. Bukan. Anak Bapak itu Yesus. Oh. Sini Kang, tunggu Kang. Bapak punya anak namanya Yesus, begitu? Iya. Baik. Anak beneran atau bukan anak beneran? Ya, anak beneran lah. Baik. Anak kandung atau anak angkat? Anak kandung. Anak kandung. Berarti Bapak pernah mengandung? Ya, enggak lah. Kan Bapak tadi bilang ada kandung. Bapak iya, Bapak ini kan enggak. Kayak gini semua mereka ya, ya ampun. Saya ulang Bapak kembali ini kan dengerin dulu. Ya. Ya, Bapak itu antara Yesus ini anak kandung atau bukan anak kandung? Anak kandung. Anak kandung. Berarti Bapak pernah mengandung. Kalau bicara tentang itu bicara tentang dunia. Kalau bicara tentang pencipta langit ini ya bicara dengan roh. Kan gitu. Pertanyaan saya ulang bahasa Indonesia. Apakah Bapak pernah mengandung? A. Pernah. B. Tidak. Tidak. Terus siapa yang pernah mengandung Yesus? Ya, Ibu Maria. Oke. Jadi yang berhak mengatakan anak kandung Bapak atau Maria kepada Yesus? Iya, karena Ibu Maria juga berhak karena dia itu orang baik. Oke. Jadi yang pernah mengandung Yesus adalah Ibu Maria. Ibu Maria. Jadi Yesus adalah anak kandung Ibu Maria, betul? Iya. Nah, terus Bapak kok lu bilang tadi Bapak juga pernah mengandung, gimana ceritanya? Ya dengan rohnya lah melahirkan Yesus dengan keajaibannya. Yang melahirkan Yesus Bapak atau Maria? Ya Maria lah yang melahirkan. Berarti bukan Bapak dong punya anak Yesus. Iya, begini, Bapak menciptakan manusia Adam dan Hawa itu melalui apa? Kutanya dulu sama Bapak.
Nggak ngomongi, kita nggak ngomongin Adam, enggak. Kita ngomongin Yesus. Iya, begitu juga dia menciptakan Yesus ini, melahirkan Yesus ini. Kan gitu. Berarti Yesus diciptakan. Iya, maksudnya nih. Oh Yesus diciptakan. Siapa yang menciptakan Yesus? Ya Bapa lah di surga. Bapak yang menciptakannya. Bapak yang menciptakan Yesus. Adam dan Hawa. Enggak, saya nggak ngomongin Adam Hawa, ngomongin Yesus. Jadi Bapak yang menciptakan Yesus, betul? Iya, awal Baik. Adam dan Baik, Hawa udah cukup. Dengerin, antara pencipta, Bapak pencipta, Yesus diciptakan. Ini satu atau dua? Ya satu lah. Bang Andi, saya dalam keluar keimanan, 20 menit ya. Dalam keimanan kepercayaan kami. Bentar, saya, Bang itu satu. Kalau bentar Bang, saya keluar 20 menit ya, mau ada penting sebentar, tapi ini stay terus di sini. Jagain ya Bang Andi. Jadi ya oke Kang. Ada benar Rama kok. Jadi antara Bapak dan Yesus satu pencipta, satu diciptakan. Betul? Betul? Iya, kalau Bapa di surga enggak diciptakan. Masuk akal enggak? Enggak. Yang pencipta itu Bapa, yang diciptakan Yesus. Betul? Iya, betul. Oke. Jadi satu pencipta, satu yang diciptakan. Betul? Iya, betul. Nah, oke. Antara Bapak dan Yesus dua atau satu? Satu. Beda dengan manusia. Gimana bahasa Indonesianya ini ya? Iya, satu karena satunya itu adalah roh. Maksudnya dia menciptakan itu ya seperti menciptakan Adam dan Hawa. Dia dengerin. Kenapa selalu lari ke Adam dan Hawa? Ini kita ngomongin Yesus. Ya, iya. Dengerin. Beda dengan manusia kita ini. Sekarang dengerin. Jangan panjang-panjang. Iya. Bapak yang menciptakan Yesus tadi siapa? Ya Bapak yang menciptakan Adam dan Hawa. Saya nggak ngomongin Adam dan Hawa, saya ngomongin Yesus. Iya, nanti berpikir Bapak entah Bapak yang lain, entah Bapak orang tua. Iya, kan jadi Bapak lebih yang menciptakan. Jadi Bapak yang menciptakan Yesus, betul? Iya, betul. Yang menciptakan manusia pada umumnya siapa? Bapak. Baik. Bapak di surga. Baik. Apakah pencipta dan ciptaan sama? Jawab. Pak, kalau dalam keimanan saya, karena Yesus itu bukan manusia biasa. Saya nggak nanya itu. Dengar pertanyaannya. Apakah pencipta dan ciptaan sama? A sama, B beda. Sama. Baik. Ya udah sama. Beda dengan saya ya. Kalau saya yang diciptakan saya tidak menerangkan kamu. Saya tidak membahas kamu dan keluargamu. Kesampingkan kamu dan keluargamu ya. Kita nggak bawa keluargamu di sini. Oke? Jangan nggak usah bawa keluarga. Oke? Iya. Ya maksudnya kan Yesus dengan macam manusia biasa beda lah. Apa bedanya Yesus dengan kamu? Bedanya saya dilahirkan dengan apa maksudnya sperma, ya kan? Atau mani. Tapi kalau Yesus bukan dilahirkan di situ dia, dilahirkan dengan kata-kata atau firman, begitu. Oke. Apakah kamu pernah dikandung ibumu? Pernah. Apakah Yesus pernah dikandung ibunya? Pernah. Berarti sama-sama Anda dan Yesus pernah dikandung, betul? Iya. Oke. Apakah Yesus pernah jadi bayi? Pernah. Apakah kamu pernah jadi bayi? Pernah. Oke. Apa bedanya bayi Yesus dengan kamu waktu kamu jadi bayi? Bayi Yesus lahirnya ajaib. Ya kan? Kalau lahir saya tidak. Karena saya itu mengandung dengan dosa. Kalau Yesus nggak mengandung dengan dosa. Saya belum berbicara perbuatannya loh. Ya, itulah perbedaannya dengan saya dengan Yesus. Ya, bagus. Baik. Waktu kamu bayi, kamu udah bisa mencari makanan sendiri? Belum. Waktu Yesus bayi, apakah Yesus sudah bisa cari makanan sendiri?
Ya, itulah yang kurang saya paham ya. Karena sejarahnya saya nggak apa. Maksudnya nggak ada saya di saat itu. Oke. Kalau secara akal, iya. Apakah bayi itu butuh perawatan ibunya atau dia sudah bisa mandiri? Kalau secara kemanusiaan sekarang, ya harus perawatan dari ibu. Kalau Perawatan dari keadaan saya ibu. nggak mengerti. Kamu tahu Yesus pernah ini pun disunat? aja. Kamu tahu Yesus pernah disunat umur 8 hari? Ya, kalau di Alkitab, ya. Kira-kira itu waktu disunat itu dia nyunat dirinya sendiri atau membutuhkan bantuan orang lain? Ya, mungkin membutuhkan orang lain lah. Oke, berarti Yesus membutuhkan juga bantuan orang lain waktu dia bayi, betul? Iya, kalau secara apa ya? Nah, sekarang kita lanjut. Ya. Yesus pernah jadi bayi. Apakah Bapak di surga pernah jadi bayi? Enggak. Oke. Nah, apakah Yesus dan Bapak itu sama atau beda? Ya sama lah, karena kepadanya diberi kuasa. Kan dia Saya kan ulang anak yang kembali. dikasih. Iya. Saya ulang. Apakah Yesus pernah jadi bayi? Iya, Oke, pernah. Apakah Bapak pernah jadi bayi? Tidak pernah. Nah, satu pernah jadi bayi, satu tidak pernah jadi bayi. Apakah sama atau beda? Kalau secara pikiran manusia ya beda. Kalau secara Tapi pikiran kalau- monyet? Kalau Iya. secara pikiran manusia beda. Oke. Iya. Nah, kalau secara pikiran monyet? Kalau pikiran secara keimanan, ya. Saya nggak nanya iman dulu. Saya nggak nanya iman Iya. dulu. Secara pikiran manusia beda, betul? Iya, beda. Oke, secara pikiran monyet beda atau sama? Coba wakili monyet. Kalau monyet nggak ada berpikiran, itu binatang. Oke, pinter. Iya. Pinter. Tapi kalau Jadi, bicara tentang keimanan, Ntar dulu, kesucian, secara pikiran manusia beda. Iya. Oke, nah sekarang secara pikiran apa menganggap sama? Secara pikiran, kesucian dan keimanan. Oke, jadi imanmu mengatakan sama, Iya. ya, tapi pikiranmu mengatakan beda. Maksudnya beda. Ya, secara pikiran manusia, Yesus dan Bapa beda, betul? Iya, betul. Oke, tapi secara imanmu sama. Iya, betul. Oke, artinya pikiranmu dan imanmu berbeda pendapat, betul? Betul. Betul. Yang mana yang kau pegang? Akalmu atau imanmu? Ya, iman lah, karena itu yang menyelamatkan kita. Oke, jadi akalmu bertentangan, imanmu bertentangan dengan akalmu. Iya, kalau akal ya hanya di dunia ini. Oke. Berarti imanmu tidak masuk akal. Ya, gimana nggak masuk akal? Masuk akal lah, karena kepercayaan bahwa itu. Saya ulang kembali, saya ulang lagi ini pelan-pelan ya. Iya. Enggak, pelan-pelan. Iya. Secara akal, Yesus dan Bapa beda, betul? Betul. Betul. Secara imanmu, Yesus dan Bapa sama. Betul, betul sekali. Berarti imanmu tidak sesuai dengan akalmu, betul? Imanku tidak sesuai dengan akalku. Betul. Betul. Kesimpulannya imanmu tidak masuk akalmu, betul? Kalau akalku itu di dunia, kalau imanku itu di surga, di akhirat nanti. Ya terserah lu lah. Oke, boleh saya bertanya gantian dah, Pak Ustaz. Saya kasih, gue jadi batuk dah. Jadi akalmu atau imanmu bertentangan dengan akalmu, betul ya? Iya. Oke, Ya. gantian lah bertanya. Ya silakan. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Ini berapa teman-teman? Berapa episode ini saya kejar ini akhirnya mengakui. Tapi teman-teman kita semua di sini kita nggak boleh memberikan penilaian yang berlebihan. Nah, ini kan teman kita ini jujur, ya kita apresiasi. Itulah siapa sih namanya Bang Siaga ini? Artinya apa? Iya. Akalnya berfungsi,
bahwa Iya. Yesus dan Bapa itu beda. Tapi imannya mengatakan sama. Artinya imannya tidak masuk akalnya kan gitu ya Pak Siaga ya? Iya, iya. Oke, terima kasih Bang kejujurannya. Iya, memang gitu dia. Oke, boleh saya bertanya gantian lah. Boleh Bang, silakan. Iya, saya amati dan saya perhatikan ini agama Kristen ini sama Muslim ini ada sesuatu yang disembunyikan tentang ke kitab-kitab ini, maksudnya ajaran ini, ya kan? Saya teringat di dalam Alkitab ada yang mengatakan sekali-kali engkau mengaku aku Kristus, tetapi di hatimu maksudnya yang mengaku-ngaku Kristus itu akan diusir, ya kan? Jadi saya tanya ini tentang di ajaran Muslim ini atau Muslim ini mengaku-ngaku Yesus itu, Isa itu katanya, tapi tidak menjalankan. Apakah itu namanya antikristus di dalam Alkitab itu? Dan kedua lagi pertanyaan Satu-satu saya. aja dulu, satu-satu dulu Bang. Iya. Coba Anda ulang lagi statement awal Anda ini, terus ada isi pertanyaan coba. Iya, isi pertanyaan saya itu Al-Quran dengan kitab maksudnya agama Kristen ini Kok sama berubah? agama Kok Islam. berubah? Gini. Coba bernarasi lagi. Coba gini Bang. Coba Anda bernarasi lagi, terus Anda simpulkan jadi pertanyaan. Jangan berubah-berubah. Oke, diperjelas. Coba. Oke ya. Ini ada sesuatu yang sangat ganjil dan ditutup-tutupi ini, ya kan? Tentang kekristenan sama agama Islam. Tentang karena di dalam kitab-kitab ini berdua ini ada agak mirip-mirip sedikit. Jadi kayak ada yang kayak ada sesuatu yang disembunyikan, kayak ada yang menyolong. Maksudnya entah mana yang sebenarnya Alkitab yang apa sebenarnya. Macam di kekristenan ada Yesus, ya kan? Di Al-Quran juga ada Isa, tapi sejarahnya enggak tentu entah kemana. Apakah Daun kemiri, daun talas, semakin kemari semakin nggak jelas. Iya, maksudnya begini, ada sesuatu yang disembunyikan. Apa ini ngomong apa ini? Begini Pak, maksudnya di dalam ajaran ini ada sesuatu yang disembunyikan, ya kan? Coba di bawah ada ahli bahasa nggak di bawah? Coba naik dong kalau ada ahli bahasa, bantuin gue nggak paham nih. Begini Pak Ustadz, saya amati dan Saya bukan Ustadz, abang aja abang, saya bukan Ustadz. Oh iya, oke. Begini Bang, saya perhatikan agama ini, Kristen ini sama Islam ini, ajaran ini ada yang ditutupin ini. Ada salah satu oknum yang mencuri atau mengarang-arang Alkitab. Entah siapa di antara ini. Karena maksudnya agak ada mirip-mirip. Ustadz paham nggak ini Ustadz? Ustadz bantu saya berpikir Ustadz. Ya saya paham. Oke ini ya. Oh, paham ya, silakan Ustadz. Jadi masalah Isa dengan Yesus ini ada yang ditutup-tutupi. Kalau Islam tidak menutupin. Isa diutus untuk seriwil Ali Imran 49. Nabi Maryam 30. Penyampai firman Al-Maidah 46. Mentuhankan Allah Al-Zuhruf 64. Nah ini kami tidak tutupin itu. Memang Isa itu utusannya Allah, Nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Nah sedangkan Kristen, sosok Yesus ini ditutup-tutupin. Ini saya baca datanya satu-satu. Di dalam Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku seriwil. Nah, tapi yang Kristen di luar seriwil ngaku-ngaku, nah berarti ditutup-tutupin. Kisah para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang seriwil, yaitu Yesus. Nah, Kristen tidak masuk lagi. Matius 15:24 diutus untuk seriwil. Kristen tidak masuk lagi. Yohanes 17:9
berdoa untuk Sriwil, bukan untuk dunia Yesus berdoa. Terus di dalam terakhir Matius 19:28 yang dihakimi 12 suku Sriwil. Lagi-lagi Kristen dah ikut-ikut. Ya. Dah ada, ya, dah dianggap oleh Yesus. Nah, sehingga kalau Islam gak ada menutup-nutupi siapa itu Isa. Tapi kalau Kristen 100% menutupi ajarannya Yesus. Dia ngaku utusan, dijadikan Tuhan. Dia ngaku nabi, dijadikan Tuhan. Tuhan yang benar Allah, malah Yesus yang dituhankan. Dia menerima firman. Menurut Kristen firman jadi manusia. Jadi ya Kristen ini merusak, menutupi ajaran Yesus gitu 100% gitu. Ya, begini ya Pak Ustadz ya. Saya ini makanya saya bisa bertanya seperti itu karena sejarahnya ada juga di ajaran Islam, ajaran Musa disebut-sebut entah seperti Abraham, entah apa. Di Kristen juga ada, tapi saya yakin dan percaya, ini amati pemikiran saya, kepercayaan Kristen sama Islam ini beda Tuhannya, nggak sama. Kalau saya pelajari ya, jadi ada apa dengan apa ini? Kedua ini, entah siapa yang menutupi ini, ya yang lebih tahu itulah macam di Kristen pendeta, macam di Islam ustadz. Maksudnya guru-guru yang mendalami apa inilah yang saya perhatikan ya. Yang saya ambil poinnya, Tuhannya memang beda. Walaupun ada yang bilang itu sama, itu bohong itu. Tetap beda. Begitu Pak Ustadz. Oke, sudah saya tangkapin. Jadi memang Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Islam itu beda. Karena Tuhannya Islam ini sama seperti Tuhannya Abraham, Isa, Yakub, Ismail, Yesus, Musa, ini sama. Ya. Apa itu? Pertama, Tuhannya Islam itu Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Berarti sama dengan Tuhannya Musa, Tuhan yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Berarti sama dengan Tuhannya Yesus, Allah yang Esa, Markus 12:29. Yang kalau Tuhannya Kristen 3, beda sendiri. Yang kedua, Tuhannya Musa ini tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Tuhannya Nabi Muhammad sama tidak bisa dilihat. La tudrikul absar. Al-An'am 103. Tuhannya Kristen bisa dilihat. Yang terakhir, Tuhannya Musa dan Yesus ini tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sama seperti Tuhannya Islam. Laisa kamitslihi syai'. Asyura ayat 11 tidak bisa kelihatan. Tuhannya Kristen, manusia yang bisa dilihat. Jadi Anda benar bahwa Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda. Kalau Tuhannya Yesus sama dengan Tuhannya Islam, sama dengan Tuhannya Abraham, Isa, Yakub, Musa. Nah, kalau Kristen pagan, Tuhan itu lebih dari satu, menjelma, bisa dilihat. Gitu. Ya, jadi Kristen beda sendiri, bukan samawi. Gitu. Oke, silakan. Oke, Pak Ustadz. Jadi saya ambil poinnya karena saya juga sudah banyak bertanya bahwa neraka itu pasti ada dan surga itu pasti. Inilah penghuninya ini nanti pasti ada salah satu. Ya, karena penghuni itu ya enggak sedikit, enggak. Harus banyak juga dia. Jadi ya salah satu ini pasti inilah salah satu nanti enggak Kristen yang masuk surga atau Kristen masuk neraka, ya bisa juga ya Islam ke surga, ya bisa juga ke neraka penghuninya, kan gitu. Bisa juga itu karena pasti. Udah saya jawab. Jadi penghuni surga itu antara Yesus dengan Islam sama. Dalam Islam kunci surga masuk surga itu mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Kata Yesus, caranya masuk surga mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Kristen sendiri tidak punya surga. Karena Kristen mentuhankan manusia. Sedangkan kata Yesus dan Nabi Muhammad harus mentuhankan Allah. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Jadi orang yang mentuhankan Allah, surga tempatnya,
Begitu juga kata Yesus, hidup yang kekal mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Ya, jadi sama, Yesus masuk surga karena dia mentuhankan Tuhan yang Esa. Umat Islam masuk surga karena mentuhankan Tuhan yang Esa. Kristen neraka karena tidak punya Tuhan. Gitu. Menurut Yesus loh ini loh. Saya Ya, tambah boleh saya satu, bertanya? bentar Bang, Satu saya lagi. tambah satu dalil ya Ustadz. Matius 7 Bang, Matius 7, 21 sampai 23. Apa kata Yesus? Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir, yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, pada waktu itulah aku akan berkata, enyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Saudara Kristen, lanjut. Oke, boleh saya bertanya, Pak Ustadz? Aku panas kapir-kapir di bawah. Itu data. Dengar itu, kau diusir. Oh, lanjut. Ini saya mau bertanya ini, bahwa Pak Ustadz meyakini bahwa Yesus itu masuk surga, ya kan? Jadi, pegangan macam saya lah Kristen ya, Yesus berkata bahwa tidak ada jalan selain aku menuju Bapa, ya kan? Jadi dialah jalan satu-satunya Pak Ustadz. Begitu. Paham Pak Ustadz? Oke, sudah saya jawab. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan Al-Anbiya ayat 25. Di sana dijelaskan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, mereka aku perintahkan agar supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku Allah. Jadi semua para nabi ini jalan karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. Woi, aku Tuhan, woi, gak ada. Karena samawi 2 Tawarikh 6:18, Tuhan tidak mau turun ke dunia sehingga pakai jalan. Siapa jalan itu? Sama Musa. Ya Tuhan, kamu saya utus. Apa tugas saya? Ajak mereka itu mengenal aku, satu-satunya Tuhan. Yang mereka percaya, berarti mereka selamat masuk surga. Hanya disampaikan oleh Musa. Dengar Asriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Maka Musa jalan satu-satunya di zamannya. Lalu di zamannya Yesus, Tuhan mengutus lagi. Yesus, ya Tuhan, kamu saya utus. Apa tugas saya? Kenalkan bahwa Tuhan itu aku Allah. Dan kamu ngaku utusanku. Yang percaya mereka masuk surga. Disampaikan oleh Yesus. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu kan untuk Sriwili semua. Lalu Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya Tuhan, kamu saya utus kepada siapa? Ke seluruh dunia, seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Apa tugas saya? Sama seperti nabi-nabi yang lain. Kenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku, dan kamu ngaku utusanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi semua para nabi itu jalan. Andai kan tidak ada nabi, ya kita tak kenal Tuhan. Coba nanya ke Islam. Islam, kamu tahu Tuhan itu siapa? Allah. Dari siapa kamu tahunya? Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad jalan. Begitu juga di zamannya Yesus. Sama. Yesus ini jalan. Ya karena dia yang memperkenalkan bahwa Tuhan itu Allah. Gitu loh. Nah kalau kamu nggak malah jalan dituhankan. Ya maksudnya gini loh. Tidak akan sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Maksudnya apa? Kalau ingin kenal Tuhan yang benar melalui utusannya. Seperti Musa, Nabi Muhammad, Yesus. Nah kalau kamu malah jalan yang kamu tuhankan. Ibaratkan gini loh. Ada orang mau pergi ke presiden. Mau masuk langsung, ya gak bisa. Apa kata Satpam? Tahan dulu, tunggu. Mau kemana? Mau ketemu Bapak Prabowo. Oh gak bisa, kamu harus melalui aku. Ini bukan rumahmu, ini presiden. Gak bisa langsung ketemu, ayo saya antar. Nah berarti Satpam ini pengantar dia menghadap presiden. Nah bukan Satpam ini presiden. Kalau kamu enggak udah tahu jalan yang menyampaikan ke Allah, malah ini yang kamu tuhankan. Ibaratkan siapa yang Tuhan? Yesus. Bukan dia jalan. Ibaratkan ada orang ketemu presiden lalu ditanya setelah itu, mana presiden? Itu di depan rumahnya. Loh itu kan Satpam.
Nah, iya kan dia jalan ke presiden. Jadi kalian ini salah, jalan dijadikan presiden, gitu loh. Nggak ngerti kalian itu. Iya, oke. Boleh sedikit lagi ya Pak Ustadz ya. Ini saya tahu ya, baru saya tahu juga ya, dan masuk di akal saya itu Nabi Muhammad itu apakah nabi atau bukan? Ya. Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu utusannya Allah dan penutup para nabi. Dia nabi. Nah iya. Al-Ahzab 40. Begini Pak Ustadz ya, dia nabi itu bukan dari kecil. Itu dari Yesus, umur iya, 30 bukan dari kecil, Yesus. Dari umur 40. Emangnya menurut kamu Yesus ini nabi dari kecil? Nabi itu Bang, jadi nabi setelah dia menerima wahyu. Kapan Yesus menerima wahyu? Lukas 3, tunggu dulu. Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Jadi umur 30 tahun jadi nabi dia. Emangnya nabi ada dari baru lahir, oe saya nabi gitu. Nabi itu ketika dia menerima wahyu. Nah, Yesus ketika umur 30 jadi nabi dia. Ya, kalau tentang Yesus Pak Ustadz, saya itu mengatakan dia itu bahwa apa sejak dia apa udah disalibkan, bahwa saya anggap dia itu, kalau keyakinan saya ya, pengetahuan saya ya. Jadi saya percaya itu lagi bahwa Yesus itu adalah benar, maksudnya suci dia, karena dia dari lahir itu ya udah mulai dari keajaiban. Ya, maksudnya keilahian, maksudnya ya penuh dengan apa? Tapi beda dengan Kristen itu imani saja, Kristen itu imani saja, tidak punya data kalian itu. Nggak punya data gimana? Kan yang mau saya tanya tadi. Coba Kak, kalau saya kan setiap ngomong kan pakai data, mau Quran, mau Bible, data. Nah kalau kamu dari tadi, mana datanya? Coba, setiap ngomong diawali dengan data dulu, coba. Iya, tapi itulah tadi itu Pak. Memang saya orang yang nggak mendalami, tapi hanya memperhatikan aja di media sosial ini. Jadi ya mungkin banyak juga yang pintar-pintar tentang keagamaan ini dia. Jadi saya pahamin di situ Pak Ustadz. Jadi makanya saya tadi itu jangan kita sampai salah jalan lah. Karena kalau salah jalan Kristen itu salah jalan. Kristen itu nggak ngerti Tuhan yang benar, nggak ngerti siapa itu Yesus, nggak tahu jalannya ke surga. Itu Kristen. Ya. Oke lah Pak Ustadz. Jadi ya mungkin hanya itu aja Pak Ustadz. Jadi saya itu hanya karena Pak Ustadz lebih tahu kan, makanya saya bertanya tadi. Lanjut. Jadi boleh bertanya lagi tentang apa tadi Pak Ustadz? Boleh nanti kalau Gurunda udah aktif baru. Saya ini ngisi waktu karena tadi Gurunda lagi ibadah. Oh, jadi begini Pak Ustadz. Biar gak sepi. Itu gara-gara apa itu? Memang saya penasaran juga tentang Nabi Muhammad Pak Ustadz. Apa betul dia baru diangkat jadi nabi itu 40 tahun? Iya benar. Ya. Iya benar. Kalau Yesus 30 tahun. Kok bisa dikatakan dia apa itu? Karena setahu saya banyak juga yang yang tokoh-tokoh agama yang mengatakan bahwa sebelum apa itu diangkat dia apa itu kan beda agamanya lagi. Beda agama apa ini? Kan Pak Ustadz? Apanya beda? Nabi Muhammad itu ya Tuhannya ya Allah. Sebelum jadi Nabi ya Allah Tuhannya. Jadi kalau masalah Nabi ini menjamin kita atau apa? Gimana itu Pak Ustadz? Para Nabi itu cuma menyampaikan. Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tugasku hanya menyampaikan. Kalau kamu percaya ya selamat. Kalau tidak percaya ya tidak selamat. Kalau Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga yang mau. Maksudnya mau gimana? Beriman. Oh, Nabi Muhammad ini utusannya Allah. Apa yang disampaikan harus saya ikutin. Yesus juga sama. Tugasku hanya menyampaikan.
Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka percaya, selamat. Tidak percaya, ya tidak selamat. Percaya kepada apa? Bahwa Tuhan itu Allah. Itulah ajaran inti. Ya, hukum yang terutama. Dengar asriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu ajaran Yesus. Yang percaya, ya selamat. Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Yang percaya, selamat. Itu. Jadi para nabi itu hanya menyampaikan keselamatan gitu loh. Tapi begini Pak Ustadz, gimana tentang macam saya ini nanti Pak Ustadz ya? Percaya juga dengan Neraka Bapak? kamu. Enggak begini Pak Ustadz. Coba dulu secara apa Pak Ustadz ya? Saya ini kan 3 yang saya percaya ini. Saya percaya juga dengan Bapa di surga. Saya juga percaya dengan Yesus. Saya juga percaya dengan Roh Kudus. Gimana itu Pak Ustadz? Oke, sekarang sekarang gini ya. Walaupun saya percaya kepada Yesus, Tuhannya Yesus, cuma percayanya saya ini pakai data. Yesus kamu siapa? Utusan untuk Sriwil, Matius 15:24, Nabi Markus 6 ayat 4. Terus Tuhan yang benar siapa, Sus? Allah Bapa, Matius 11:25. Di mana? Di langit, Matius 18:19. Ada berapa Tuhan itu? 1, Markus 12:29. Oh, jadi kamu utusan? Iya. Kamu nabi? Iya. Tuhan yang benar Allah? Iya. Nah, pakai data kita kan. Kalau kamu kan enggak. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, enggak ada data. Iya begini Pak Ustadz, macam saya ini kan Yesus mengajarkan kalau berdoa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kami itu, iya macam saya itulah kan sebagai Kristen, saya itu berdoa tetap mengucapkan itu. Jadi apakah salah itu atau gimana itu Pak? Salah. Intinya kamu memposisikan Yesus sebagai Tuhan itu salah. Tapi begini, dia mengajarin doa Bapa kami itu. Ya, Bapa kami yang ada. kan Tuhannya, kan Bapa itu Tuhannya. Sama seperti Nabi Muhammad. Tuhan itu kan Allah. Maka Nabi Muhammad menyuruh kita berdoa kepada Allah. Sama seperti Yesus. Allah Bapa itu kan Tuhannya. Maka dia memerintahkan supaya berdoa. Ya, Lukas 6 ayat 12. Semalaman Yesus pergi untuk berdoa kepada Allah. Nah itu, Yesus saja berdoa. Tapi kalau saya Pak Ustadz, kalau saya percaya tentang Bapa juga Yesus juga Roh Kudus, apakah salah itu? Salah, kan tidak ada datanya. Kalian ketiga-tiganya dituhankan, itu salahnya. Di dalam keimanan ya macam saya yakin ini itu semua Bapa di surga ya saya. Kalau cuma modal yakin, ada orang menyembah pohon beringin, menurut dia benar. Tapi tidak punya data, tidak punya bukti, kepercayaan doang. Sedangkan iman yang benar itu harus melalui utusan Tuhan. Kayak Islam melalui Nabi Muhammad. Di zamannya Yesus melalui Yesus. Di zamannya Musa melalui Musa. Kalau bukan lewat para nabi, berarti pagan, kepercayaan doang. Tidak ada data. Nah itulah Kristen. Ya. Aduh. Oke lah Pak Ustadz. Aduh. Jadi boleh saya bertanya ini Pak Ustadz satu lagi ini. Kenapa? Siaga, kenapa lu ketawa? Iya karena ini maksudnya itu di ajaran Islam itu iblis ini bentuknya macam apa sih ciri-cirinya? Ya, iblis itu gaib dalam Seperti Islam. kau ketawa kalau disampaikan kebenaran kayak kau. Bagian yang gaib, sesuatu yang memang Allah ciptakan, manusia tidak bisa melihatnya. Begitu juga jin, mereka dah sama, udah diberi dunia lain oleh Allah. Begini Pak Ustadz, kan iblis itu nanti yang menyiksa kita ke neraka kan? Kalau memang neraka tempat kita kan? Atau bagaimana? Iya, memang tugasnya iblis itu mengajak manusia ke neraka. Kalau tugasnya Nabi mengajak ke surga. Makanya Nabi ini semua ajarannya sama, tauhid. Sedangkan iblis pinginnya manusia ini menyekutukan Allah. Tuhan itu 2, 3, 4. Nah itu iblis, itu ajaran iblis. Ini salah satu lagi masuk neraka kita ini Pak Ustadz ya. Ketawa melulu sih lu. Oke lah Pak Ustadz, mungkin hanya itu aja Pak Ustadz. Ya.
Terima kasih lah. Terima Ya kasih. mungkin. Oke, saya dalamin lagi lah tentang Intinya bro, ilmu. siaga iblis Ya. itu mempengaruhi manusia melanggar perintah Tuhan. Kata Tuhan, contoh nih, contoh dengerin satu-satu. Contoh, Tuhan melarang babi itu haram. Iblis mengatakan hajar, hajar. Tuhan berkata minuman keras itu haram. Iblis mengatakan sikat, sikat. Perintah Tuhan begini, hanya ada satu Tuhan yang disembah. Iblis mengatakan buatkan Tuhan baru, hajar. Nah, kira-kira begitu. Iblis itu mempengaruhi manusia untuk melanggar perintah Tuhan. Begitu kira-kira. Ya, ya, oke lah. Ketawa lagi dong, ketawa lagi dong. Oke Pak Ustadz, oke, terima kasih. Karena saya juga penasaran tentang apa ini. Karena ini salah-salah sedikit, ya itulah. Nah, jadi ya harus didalami terus lah. Macam saya ini harus saya dalami terus. Karena saya pikir-pikir selama ini beragama ini salah-salah sedikit, ya itulah tempatnya. Kalau nggak surga ya neraka. Begitu. Tapi siaga, izin Ustadz Bang Handi. Iya. Tapi siaga, kalau kau mengikuti perkataan Yesus di Bibelmu itu, ya pasti kau mustahil jadi Kristen. Ikuti saja kata-kata Yesus ya, kalau kau belajar. Gitu Bang. Iya, apa kata-kata Yesus yang saya tidak ikuti? Ya, Yohanes 17:3 toh, hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Ya tentu surga toh. Berharap semua orang mau hidup kekal. Yohanes 17:2, bentar. Yohanes 17:2 apa kata Yesus? Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Ini pun Bani Israel ya, tapi oke, Anda mengaku pengikut Yesus. Pengakuan ya. Kata Yesus, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Yesus menjanjikan hidup kekal. Kemudian dia lanjut di Yohanes 17:3. Inilah hidup kekal itu. Yesus jelaskan mengenai hidup kekal. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau kau ikuti itu cuma satu, bukan dua apalagi tiga. Mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Kita baca kisah para rasul 3:13. Apa kata di situ? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Abraham, Tuhan Abraham. Hambanya, yaitu Yesus. Yesus hamba, utusan. Yang satu-satunya Tuhan yang benar itu yaitu Bapa atau Allah, atau kalian plesetkan Allah. Itu kalau kau ikuti itu mustahil kau jadi Kristen Bang. Silakan lanjut. Iya, boleh saya jawab ya. Sebenarnya saya ini bertanya tadi itu poinnya saya sudah saya tangkap. Sebenarnya saya itu sudah selamat sebenarnya pasti karena orang Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa Yesus itu masuk surga, benar. Keimanan saya ya itu percaya dengan Yesus. Kalau percaya dengan Allah Bapa di surga, ya saya juga percaya. Jadi saya itu udah nggak ragu lagi kecuali sekarang kalau gini Pak Yesusnya Siaga, yang benar. kepercayaanmu sekarang ini Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Dengar ya, Pak. Jangan dengar ya, jawablah. Iya, saya jawab. Dengar Kepercayaanmu ya. sekarang ini, dengarkan. Kepercayaanmu sekarang ini, Yesus itu A Tuhan, B utusan Tuhan. Ya, saya jawab ya. Coba Bapak pahami nanti ya omongan perkataan saya ya. Walaupun nggak tepat tapi masuk poinnya. Begini, saya itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Saya percaya dalam Tuhan itu dalam keimanan saya. Saya juga percaya dia bahwa utusan karena sesuai dengan Alkitab. Saya juga Gimana ceritanya dia Tuhan juga, dia utusan Tuhan juga, gimana ceritanya? Saya sudah dengar dulu, Bapak pahami. Saya itu percaya dia itu Tuhan, itu dalam keimanan saya sama dia. Karena saya juga percaya dengan Allah Bapa itu Tuhan. Tuhan satu-satunya. Tapi Yesus berkata, sesuai data yang tadi, dia utusan Tuhan. Kau percaya atau tidak? Maksudnya? Gimana? Ya datanya jelas, Yesus berbagai macam data mengklaim dirinya utusan Tuhan. Iya, betul. Saya juga percaya itu. Saya percaya dia diutus itu karena ya bisa jadi karena mungkin umat manusia tidak melihat Tuhan yang satu-satu itu makanya diutus.
Kecuali kalau Yesus itu dilahirkan itu entah ada bapaknya. Jadi kesimpulannya nih, kesimpulannya Yesus utusan Tuhan atau Tuhan? Saya percaya semua itu. Tuhan juga saya percaya dan utusan juga saya percaya. Iya. Bagaimana mungkin utusan Tuhan adalah Tuhan? Aduh, itu kan saya sudah bilang tadi itu. Saya menghargai dia itu dan mengimani dia itu, makanya saya anggap dia itu Tuhan. Nggak ada masalah. Makanya saya bilang, Bapak itu, makanya saya bilang tadi itu, ya Bapak Tuhanmu, itu Tuhan. gini, Tuhanmu ada berapa? Yang saya percayakan itu sebenarnya Tuhan saya itu 2. Tapi kalau Tuhannya 2. Roh Kudus itu ya ngomong kayak Tuhannya 2. Iya maksudnya begini. Ya saya tidak bisa meniadakan itu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Tidak, karena kalau memang dia saya tidak ada berarti iman saya enggak. Udah nggak usah panjang bro. Udah. Kamu udah jawab Tuhanmu 2 ya kan? cukup udah. Paham kan? Paham saya tadi kamu ngomong Tuhanmu 2. Paham jadi kita. poinnya kita ini berbicara ini saya sudah tahu bahwa saya itu poinnya adalah posisi aman. Poinnya adalah Tuhanmu adalah 2 kan gitu. Posisi aman. Iya, begini. Apa sih ketawa lagi? Begini, Bang. Posisi saya itu ya otomatis Bagaimana aman. bilang aman? Matius 7 yang memanggil Yesus Tuhan, ya Matius 7:23, Yesus yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Yesus akan mengusir kalian. Enyahlah kamu daripadaku. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Bagaimana kok aman? Baca tuh Matius 7:21 sampai 23. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Begini Bu, saya Jangan ini bilang orang awam. begini, Jadi yang memanggil saya Yesus itu Tuhan nggak pernah. siapa? Saya itu tidak pernah melakukan seperti yang Ibu katakan itu. Enggak, yang saya memanggil percaya Yesus ini, Tuhan, Bang. Begini, Kau menyebut saya ini Yesus kena Tuhan. kedua-duanya ini Bu. Kau memanggil Yesus Tuhan. Iya, Bapak juga Tuhan. Matius 7 udah benar itu. Matius 7 datanya di situ, kau akan diusir sama Yesus. Enyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Itu nanti resikomu, kau tidak aman. Ngapain kau bilang aman? Yang Begini, memanggil Bu. Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Itu pendeta-pendeta itu sama kalian. Pokoknya intinya, poinnya di situ karisteng yang memanggil Yesus Tuhan. Kau akan diusir. Nyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Tuh baca tuh Matius 7. Udah 21 bener sampai Rama. 23. Udah diakui Tuhannya 2 mau dia apa lagi? Kita nggak boleh maksa orang kok. Kan dia bilang aman dia. Kita Biarin kasih aja lah tahu, dia. aman, kau diusir. Begini, orang Ibu kan mengakui bahwa Yesus itu benar ke surga. Ya, otomatis kalau dia berarti yang percaya Siapa yang sama bilang dia ya. Yesus ke surga? Yesus itu di langit. Gak ada yang bilang Yesus ke surga. Oh, ya Siapa tapi yang itu bilang? kan di Isa Al-Masih itu kan mengaku itu. Bahwa dia kenapa dia orang ke Isa suci. Melebar lagi kan? Dia yang melebar. Udah. Udah mau maghrib nih. Kesimpulannya Tuhanmu 2 ya. Iya, dalam keimanan saya memang gitu. Apa coba ulang? Coba diulang. Tuhanmu berapa? Bapa di surga itu Tuhan itu Tuhan satu-satunya yang pertama. Ya, Terus? Tuhan yang kedua Tuhan Yesus Kristus. Jumlahnya berapa itu? Tuhanmu ada berapa? 2 cukup udah. Udah cukup. Biar selamat saya, jangan hanya 1 karena kalau hanya 1 juga. Betul. Udah Rama jangan Berarti ada terlalu ini. serius anak kayak gini. Ada Jangan terlalu Tuhan serius. cadangannya. Ya tahu aja. Iya. Ya gimana? Ya gimana lagi ya? Namanya cari selamat juga. Ya udah gimana? silakan. Mau kita kedua-duanya. Silakan nanti habis ini Anda berpikir kok bisa ada Tuhan 2 gitu loh ya. Nanti kau berpikir lawan dirimu sendiri nanti. Saya Ya, tidak diskusi bisa sama berpikir dirimu lagi gitu. itu. Begini Bang, saya tidak bisa berpikir lagi itu bahwa kenapa kok bisa 2? Enggak. Saya tahu itu bahwa Tuhan yang satu-satunya itu adalah Allah Bapa. Dia mengutus anaknya. Ibaratnya anaknya itu berarti ibaratnya seperti dia. Tidak mungkin anaknya itu seperti iblis. Enggak mungkin. Ya, anaknya itu ya diutus ya seperti Yesus itu, orang suci, orang yang benar. Saya ikuti juga. Gimana lagi saya? Ya udah saya terserah di lu lah. zona- Udah Berarti saya terserah itu Tuhanmu di 2 zona, udah cukup. di zona aman. Udah ambil zona aman aja Tuhanmu 2.
Ya udah. Zona aman kan? Kalau saya Iya, iya. pikir-pikir ya Ambillah. zona aman. Ambillah. Yang penting kau Oke. bahagia, bro. Nggak apa-apa. Ya, begitulah. Emang ya Jadi- teman-teman ya. Berarti memang dia bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Gurunda monitor. Mungkin mau menyadarkan si Gulo ini. Intinya Yesus itu, dengerin. Intinya Yesus itu Tuhannya satu. Iya, Ya itu Tuhan Bapak. Dengerin dulu, saya bicara dulu. Dengerin Iya. kesimpulan ini. Yesus Iya. itu Tuhannya satu, yaitu Bapak. Kalau kamu Iya. Tuhanmu dua, Bapak dan Yesus. Betul? Iya, saya juga. Ya udah begini, cukup. keimanan Udah saya- jawab iya. Kau udah jawab iya, saya- cukup. Begini ya, saya jelaskan juga tentang. Jangan saya dijelaskan, menuhankan udah Yesus. dijawab iya. Begini Pak, Bang, saya itu menuhankan Yesus itu mengantarkan saya kepada Bapa. Ah, iya kan? Terserah lu. Ketawa dulu, ketawa dulu. Nah, itulah yang penting zona aman, Bapak. Iya. Mengakui bahwa saya itu zona aman. Zona ya. aman dia. Iya. Itu mah zona celaka namanya. Zona aman, zona celaka kok bilang zona aman. Oke lah. Mungkin hanya itu yang penting zona aman saya ya, Bang ya. Ya udah nanti malam jam 8 balik di Komal sini lagi aja ya. Jam 8 malam ya. Oke. Iya, saya pantau-pantau terus. Saya menelusuri kebenaran ini. Iya, Oke. iya. Awas lu kalau jam 8 malam nanti nggak ada, awas lu. Tak kejar kamu sampai ke pohon. Yang penting abang bilang lah sama aku zona aman ya. Oke, saya Ya udahlah. semangat itu. Zona iblis itu. Zona iblis kok zona aman. Oke, terima Ada-ada kasih aja, Bang Kang. ya. Oke Bang, yang penting kita di sini tidak saling menghujat, saling menghormati. Siapapun yang kau sembah ya silakan saja, gitu ya. Kita nggak mau maksa kok. Ini hanya diskusi gitu ya. Oke. Tuhannya dua, terus dia mengatakan dia zona aman. Karena itu zona iblis. Masa ada Tuhan dua?